Saat hendak pergi bekerja, alih-alih berkata, "Hati-hati," pembantuku malah berkata, "Selamat tinggal Bu, jangan khawatirkan Bapak." Ternyata ia rencanakan ini demi rebut suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pagi itu mentari bersinar lebih cerah dari biasanya, menyinari sudut-sudut rumah kami yang biasanya masih diselimuti kabut pagi. Aku, Fania, sudah berdiri di depan cermin lemari pakaian selama 10 menit, mencoba memutuskan apakah blus putih ini terlalu polos atau justru tepat untuk presentasi penting hari ini. Dari balik pintu, suara Mas Diar terdengar sedang berbicara melalui telepon dengan salah satu klien pentingnya. Suara baritonya yang tenang namun penuh wibawa selalu berhasil membuatku tersenyum. Itulah salah satu hal yang kusuka darinya. Kemampuannya tetap tenang dalam tekanan pekerjaan. Botol airnya sudah saya taruh di tas. Suara malah tiba-tiba membuatku menoleh. Dia berdiri di ambang pintu kamar dengan daster sederhana berwarna biru muda yang justru semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang seksi. Di usia 25 tahun, dengan postur tubuh yang proporsional dan wajah yang cantik, kadang aku heran mengapa dia memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Senyumnya pagi ini terlihat berbeda. Ada kepuasan tersembunyi di balik lipatan bibirnya yang merah alami. "Terima kasih, Mal," ucapku sambil mengalungkan tas selempang kulit coklat pemberian Mas Diar. "Apa Bapak sudah sarapan?" "Sudah, Bu. Saya buatkan telur mata sapi kesukaannya," jawabnya cepat. Tapi matanya berpindah ke arah Mas Diar yang masih sibuk dengan teleponnya di ruang kerja. Ada sesuatu dalam caranya memandang Mas Diar yang membuat dadaku sesak. Bukan pertama kali ini terjadi. Aku berjalan menuju pintu depan, merasakan mata malah mengikutiku dari belakang. Suara langkahnya yang ringan terdengar mendekat saat aku mengambil kunci mobil dari meja kecil di dekat pintu. Biasanya, dia akan berdiri agak jauh sambil mengucapkan kalimat rutinnya. "Hati-hati di jalan, Bu." Tapi pagi ini berbeda. Saat tanganku menyentuh gagang pintu kaca yang dingin, suaranya terdengar jelas dan tenang. "Selamat tinggal, Bu." Aku membeku sejenak. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap yang tak kunjung hilang. Selamat tinggal, bukan sampai jumpa atau hati-hati. Kata itu terasa terlalu formal, terlalu final. Seperti sebuah penutup. Sebelum sempat menoleh, dia melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih rendah. "Jangan khawatirkan Bapak. Semuanya akan baik-baik saja di sini." Aku memutar badan, menatapnya langsung. Senyumnya masih terpampang, tapi kini terasa seperti topeng yang dipaksakan. Matanya menatapku dengan berani, seolah menantang. Ada kilau kemenangan di balik pupilnya yang hitam. "Apa maksudmu, Mal?" tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menjalar di sekujur tubuhku. "Kamu tahu kan saya hanya pergi kerja seperti biasa." Dia menghela napas pendek, seolah aku yang bertanya aneh. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Hanya ingin meyakinkan Ibu saja. Biar Ibu fokus kerja tanpa harus memikirkan keadaan di rumah." Tangannya merapikan daster yang sudah sempurna, gerakan yang tiba-tiba terasa sangat dibuat-buat. Dari ruang kerja, suara Mas Diar terdengar. "Van, jangan lupa meeting jam 10 ya sayang." "Ya, sayang," balasku, tak melepaskan tatapan dari Mala. "Oke kalau begitu, Mal. Jagalah rumah baik-baik." "Tentu saja, Bu," jawabnya, dan untuk sesaat, aku menangkap senyum tipis yang melintas di wajahnya sebelum dia berbalik dan berjalan ke arah dapur. Langkahnya kali ini terlebih percaya diri, seperti kucing yang baru menangkap burung. Jantungku berdebar tidak karuan saat aku membuka pintu dan melangkah keluar. "Selamat tinggal." Kata itu terus bergema di kepalaku. Bukan, sampai jumpa. Dan pesan untuk tidak mengkhawatirkan Mas Diar? Seolah dialah yang akan menggantikanku menjaga suamiku sendiri. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di paru-paruku. Aku berdiri sebentar di teras, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya berlebihan.
Mungkin malah hanya sedang tidak enak badan atau ada masalah pribadi yang membuatnya berkata aneh. Tapi firasatku yang paling dalam berteriak sesuatu yang lain. Ada yang tidak beres. Dan ketidakberesan itu berhubungan dengan perempuan berusia 25 tahun yang sekarang sedang berada di rumahku, bersama suamiku. Dengan perasaan was-was yang tak bisa kuhilangkan, aku akhirnya berjalan menuju mobilku yang terparkir rapi di halaman. Matahari pagi menyilaukan mataku. Atau mungkin itu air mata yang tak sengaja berkumpul? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, pagi ini berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Sangat berbeda. Mobilku meluncur perlahan meninggalkan kompleks perumahan yang masih sepi. Aku mencoba memusatkan perhatian pada jalan di depan, tapi pikiran terus-menerus kembali pada kata-kata Mala tadi pagi. Selamat tinggal, Bu. Dua kata itu bergema dalam benakku seperti mantra jahat. Jari-jariku mengetuk-ngetuk setir dengan gugup, mencoba melepaskan ketegangan yang menggelayuti seluruh tubuhku. Hari ini presentasi penting, harus fokus, bisikku pada diri sendiri sambil menyalakan radio. Lagu lembut mengalun dari speaker, tapi tidak berhasil menenangkanku. Mata ini sesekali melirik kaca spion, seolah-olah bisa melihat kembali ke rumah yang sudah kutinggalkan beberapa blok sebelumnya. Sampailah aku di pertigaan besar yang biasanya sepi di jam segini. Sebuah truk pengangkut barang melintas di depanku dengan kecepatan sedang. Secara refleks, kakiku beralih dari pedal gas ke rem. Tapi yang kurasakan membuat darahku seketika membeku. Pedal rem terasa lemas, sangat lemas, seperti menginjak spons basah. Tidak ada resistensi sama sekali. Kaki kananku menekan lebih dalam, sampai hampir menyentuh lantai mobil. Tapi tidak ada perlambatan yang berarti. Tidak. Desisku, kedua tangan mencengkeram setir lebih kuat. Ini tidak mungkin. Aku mencoba menginjak rem lagi, kali lebih panik. Pump. Tidak ada. Sama sekali tidak ada tekanan. Astaga. Rem blong. Teriakku pada diri sendiri, keringat dingin mulai membasahi kening. Mobil terus meluncur mendekati persimpangan. Dari kiri, sebuah mobil pick-up berwarna silver muncul dengan kecepatan cukup tinggi. Jantungku berdebar kencang, detaknya seperti drum perang di telingaku. Tenang, Fania, tenang. Hardiku pada diri sendiri sambil menarik napas dalam-dalam. Dengan sigap, tangan kananku menarik rem tangan sambil membanting setir ke kiri, menghindari jalur truk dan mobil pick-up tadi. Ban berdecit keras, tubuhku terhempas ke depan. Sabuk pengaman menahan dada dengan keras. Bau karet terbakar memenuhi kabin. Tuhan, tolong. Doaku terengah-engah. Mobil akhirnya berhenti tepat beberapa sentimeter dari pagar rumah bergaya minimalis di sisi jalan. Kepalaku hampir menghantam setir, tapi berhasil kutahan. Untuk beberapa saat, aku hanya duduk terdiam. Tangan masih mencengkeram setir dengan kaku, napas tersengal-sengal. Di luar, seorang bapak-bapak keluar dari rumah itu dengan wajah khawatir. Dia mengetuk kacaku. Dengan gemetar, aku menurunkan jendela. Baik-baik saja, Ibu? Tanyanya dengan suara berisi keprihatinan. Kecelakaan. Aku menggeleng, masih terlalu syok untuk bicara lancar. Tidak kecelakaan. Rem blong tiba-tiba. Wah, bahaya sekali itu. Untung Ibu cepat bereaksi, ujarnya sambil menghela napas lega. Mau saya panggilkan bengkel terdekat? Aku menggeleng lagi, perlahan mulai bisa berpikir jernih. Terima kasih, Pak. Tidak usah repot-repot. Saya akan telepon bengkel langganan. Saat bapak itu kembali ke rumahnya, aku mematikan mesin mobil dan bersandar di kursi, menutup mata. Tubuhku masih gemetar tak terkendali, tapi pikiran sudah mulai bekerja dengan jelas. Terlalu jelas. Rem blong. Saat pagi-pagi sekali. Setelah Mala mengucapkan, "Selamat tinggal." Setelah dia bilang, "Jangan khawatirkan Bapak." Potongan-potongan puzzle itu menyatu dengan sempurna dan mengerikan dalam benakku. Ini bukan kebetulan. Tidak mungkin. Dengan tangan masih gemetar, aku mengambil ponsel dari tas. Jari-jariku yang dingin menekan nomor bengkel langganan. Pak Agus? Saya Fania. Suaraku serak. Mobil saya, remnya ada masalah serius. Sangat berbahaya. Bisa tolong dicek segera?
Saya curiga, ada yang tidak beres. Setelah memastikan mobil akan dijemput, aku memesan taksi online. Sambil menunggu, kepalaku berpikir keras. Mala pasti tidak menyangka aku akan selamat. Dia pasti mengira rencananya berhasil. Tiba-tiba, ponsel berdering. Dari layar terpampang foto Mas Diar tersenyum. Aku menarik napas dalam sebelum mengangkat. Sayang, sampai kantor belum? Meeting jam 10, jangan sampai telat. Suaranya ramah seperti biasa. Belum, Diar. Mobil mogok di jalan. Tapi jangan khawatir, sudah saya atasi. Jawabku, berusaha terdengar normal. Oh ya, Mala ada di situ. Dia? Lagi bersih-bersih kamar kita. Kenapa? Tidak apa-apa. Cuma, dia tadi pagi bilang sesuatu yang aneh. Aneh bagaimana? Tanya Mas Diar. Sekarang terdapat nada perhatian dalam suaranya. Aku menghela napas. Nanti saja saya ceritakan kalau sudah ketemu. Yang penting sekarang saya harus cari cara sampai kantor tepat waktu. Baik, hati-hati ya, sayang. Saat menutup telepon, ada satu hal yang kini semakin jelas dalam pikiranku. Ini bukan lagi tentang kecurigaan atau firasat belaka. Ini tentang niat jahat yang hampir merenggut nyawaku. Dan aku harus membuktikannya. Taksi online yang kutunggu akhirnya datang. Saat aku masuk ke dalamnya, hatiku bertekad. Aku akan pulang nanti. Bukan sebagai korban yang ketakutan, tapi sebagai wanita yang akan membongkar semua kebohongan dan merebut kembali hidupnya. Pertempuran ini baru saja dimulai. Taksi meluncur perlahan menuju kantor. Tapi pikiranku sama sekali tidak fokus pada presentasi yang menantiku sejam lagi. Dari jendela, aku melihat pemandangan kota yang sibuk. Namun yang terbayang justru senyum tipis Mala pagi tadi. Setiap kali mobil berhenti di lampu merah, bayangan itu semakin jelas. Cara matanya menatap Mas Diar, perhatiannya yang berlebihan, dan sekarang, kata-kata perpisahan yang aneh disusul dengan rem mobil yang tiba-tiba blong. Sampai di sini saja, Pak. Pintaku pada sopir taksi saat sudah dekat dengan kantor. Aku butuh berjalan kaki sebentar, menghirup udara segar dan menata pikiran. Langkahku terasa berat di trotoar yang ramai. Aku mencoba mengingat-ingat semua kejadian belakangan ini. Mala bergabung 6 bulan yang lalu dengan rekomendasi dari tetangga. Awalnya, dia tampak sempurna, rajin, cekatan, dan sopan. Tapi perlahan-lahan, ada hal-hal kecil yang mulai terasa mengganggu. Seperti 2 minggu yang lalu, ketika aku pulang agak sore dan menemukan Mala sedang memasak di dapur, mengenakan kaos oblong ketat milikku yang seharusnya disimpan di bagian pakaian rumah. Saat kutatap heran, dia hanya tertawa ringan. Maaf, Bu, bajunya Ibu kan bagus. Kebetulan saya kepanasan dan baju saya habis, ujarnya tanpa rasa bersalah. Tapi yang membuatku tersentak adalah bau parfum kesukaanku yang melekat pada kaos itu. Parfum yang hanya kugunakan di acara-acara khusus. Lalu ada kejadian seminggu kemudian. Aku bangun lebih awal untuk minum air dan melihat Mala sedang menyetrika baju Mas Diar di ruang keluarga. Pukul 5 pagi, dengan lampu temaram, sambil bersenandung kecil. Bukan waktunya yang aneh, tapi caranya menyetrika. Terlalu lama di setiap bagian, seperti sedang merawat sesuatu yang sangat berharga. Sampai di depan gedung kantor, aku berhenti sejenak. Presentasiku tinggal 45 menit lagi. Tapi yang kupikirkan justru kejadian 3 hari yang lalu. Bu, boleh saya minta izin besok pulang agak sore? Tanya Mala saat sedang menyajikan makan malam. Ada keperluan mendesak? Tanyaku sambil mengambil nasi. Dia tersenyum malu. Mau antar bapak kue? Katanya bapak suka dengan kue bolu yang saya buat kemarin. Mas Diar yang sedang asyik dengan ponselnya mendongak. Oh iya, Van. Kue bolu malah enak, mirip dengan buatan almarhumah ibu. Aku tersenyap. Kenapa Mas Diar tahu itu enak? Kapan dia mencobanya? Kapan Mas mencoba kuenya? Tanyaku, berusaha tetap kalem. Tadi siang, waktu kamu meeting online, Mala bawa kue ke ruang kerjaku. Mala segera menyela. Saya lihat bapak kelaparan, Bu. Dengar dari balik pintu suara perutnya keroncongan. Dia mendengar suara perut Mas Diar dari balik pintu. Ruang kerjanya cukup jauh dari dapur, dan pintunya biasanya tertutup rapat. Bu Fania,
kok berdiri di sini? Suara sekretarisku, Sari, memecah konsentrasiku. Ah, Sari, baru sampai. Wajah ibu pucat sekali. Tidak enak badan, tanyanya khawatir. Aku menghela napas. Ada sedikit masalah pagi tadi. Tapi tidak apa-apa. Presentasinya sudah siap semua. Siap, Bu. Tapi... Sari menatapku dengan seksama. Ibu suram sekali. Mau saya belikan kopi dulu? Tidak usah. Aku butuh waktu sebentar di ruanganku. Saat berjalan menuju lift, kepalaku masih dipenuhi oleh bayangan malah. Semua kejadian kecil yang dulu kusingkirkan sebagai kekhawatiran yang berlebihan, sekarang tampak seperti bagian dari pola yang terencana. Di dalam lift yang sepi, aku menarik napas dalam-dalam. Dia memang merencanakan semuanya. Bisikku pada bayanganku di dinding lift yang mengilap. Dari hal-hal kecil sampai yang hampir membunuhku. Saat lift terbuka di lantai kantorku, ada satu kepastian yang kini mengkristal dalam hatiku. Ini bukan lagi tentang kecurigaan. Ini tentang bukti. Dan aku harus mengumpulkannya sebelum terlambat. Tapi pertama-tama, aku harus melalui presentasi ini. Dunia tidak berhenti hanya karena ada seseorang yang mencoba menghancurkan hidupku. Aku harus tetap profesional, tetap kuat. Sambil berjalan menuju ruang kerjaku, kuambil ponsel dan mengirim pesan singkat pada Mas Diar. Sayang, tolong jangan makan atau minum apapun dari malah hari ini. Nanti aku jelaskan. Balasannya datang seketika. Kenapa? Ada apa? Aku mengetik cepat. Percaya saja padaku. Jelaskan nanti malam. Ini baru permulaan. Perang mungkin belum dinyatakan, tapi pertempuran sudah dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan lagi mengabaikan firasatku. Ruangan kantorku yang biasanya terasa nyaman dan familiar, pagi ini terasa seperti sangkar emas yang mengurungku. Dinding-dinding kaca yang menghadap ke pemandangan kota seolah memantulkan bayangan malah di setiap sudut. Aku duduk di belakang meja kerjaku. Jari jemari mengetuk permukaan kayu mahoni dengan ritme tak menentu. Presentasi tadi berjalan dengan baik, tapi sepanjang presentasi, pikiranku melayang kepada apa yang hampir terjadi pagi ini, dan apa yang mungkin sedang terjadi di rumahku saat ini. Bu Fania, kopi yang ibu minta. Sari menaruh cangkir di atas meja, wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran. Ibu dari tadi seperti ada yang mengganggu pikiran. Apa ada masalah dengan proyek baru kita? Aku mengambil cangkir kopi itu, menghirup aroma kopi yang seharusnya menenangkan. Tidak, Sari. Ini masalah pribadi. Aku memandangi uap yang mengepul dari cangkir. Apa kamu pernah merasa ada seseorang yang dekat denganmu ternyata bermuka dua? Sari mengerutkan kening. Pembantu ibu lagi? Yang cantik itu. Tatapanku tajam. Kenapa kamu sebut dia cantik? Dulu waktu saya antar dokumen ke rumah ibu, saya lihat dia terlalu percaya diri untuk seorang pembantu. Sari tampak ragu. Maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi dia seperti memamerkan diri. Waktu itu juga pakai baju yang agak ketat, kan? Aku menarik napas dalam. Bahkan Sari yang hanya sekilas bertemu bisa merasakan aura tidak nyaman dari Mala. Sedangkan aku yang setiap hari berinteraksi dengannya justru mengabaikan semua tanda-tanda bahaya itu. Sari, kataku tiba-tiba. Aku butuh bantuanmu. Tentu, Bu. Ada apa? Besok, aku akan pulang lebih awal. Tapi aku ingin itu menjadi kejutan. Bisakah kau mengatur agar ada rapat darurat yang mengharuskan aku pulang cepat? Sari mengangguk, meski matanya penuh tanya. Bisa saja. Tapi kenapa harus? Aku perlu menangkap basah seseorang, jawabku pendek. Dan aku perlu kau menjadi saksi. Wajah Sari berubah pucat. Ini berbahaya, Bu. Tidak, ujarku, meski tahu itu bohong. Hanya pengamatan biasa. Setelah Sari keluar ruangan, aku memutar kursiku menghadap jendela. Di bawah, kendaraan-kendaraan terlihat seperti mainan. Manusia seperti semut yang berjalan tak beraturan. Hidupku yang tadinya teratur dan terkendali, kini berantakan karena seorang perempuan yang kupercaya masuk ke dalam rumahku. Ponsel bergetar. Dari layar terpampang foto Mala,
Gambar yang kurekam diam-diam 2 minggu lalu saat dia sedang tertawa lepas dengan Mas Diar. Sekarang, setiap kali melihat fotonya, yang kulihat adalah niat jahat di balik senyumannya. Bu, suaranya terdengar manis di telepon. Bapak tadi minta izin makan siang di luar dengan klien. Apa perlu saya siapkan makan malam spesial? Suaranya begitu normal, seolah pagi tadi tidak terjadi apa-apa. Seolah dia tidak baru saja mencoba membunuhku. Tidak usah, Mal. Saya dan Bapak mungkin makan di luar, kataku, berusaha membuat suara tetap datar. Kamu bisa pulang lebih awal kalau mau. Diam di rumah saja, Bu. Saya mau bersih-bersih kamar Bapak Ibu. Kasurnya perlu dibalik, lemari pakaian juga mau saya rapikan. Dadaku sesak. Dia mau merapikan lemari pakaianku? Lemari yang berisi semua barang pribadiku? Jangan sentuh lemari saya, malah. Kataku lebih keras dari yang kurencanakan. Saya bisa merapikannya sendiri. Diam sejenak. Baik, Bu. Maaf. Saat telepon ditutup, tanganku gemetar. Aku terlalu emosional. Itu tidak baik untuk rencanaku. Aku harus lebih terkendali, lebih sabar. Aku membuka laci meja, mengambil buku catatan kecil yang biasanya kubawa kemana-mana. Di halaman kosong, aku mulai menulis. Bukti yang dibutuhkan. 1. Rekaman percakapan Mala yang mencurigakan. 2. Bukti dia merusak mobil. 3. Foto perilaku tidak pantas di rumah. Lalu di bawahnya, dengan huruf lebih tebal. Tujuan, buka mata Diar tanpa merusak kepercayaannya padaku. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Mas Diar biasanya makan siang di restoran favoritnya dekat kantor. Aku mengambil ponsel dan meneleponnya. Diar, kamu di mana? Di Luna Es Bistro, sayang. Mau ikut? Bisa, tapi... Aku berhenti sebentar. Aku perlu bicara serius denganmu. Suasana di Luna Es Bistro tenang, cocok untuk pembicaraan pribadi. Mas Diar sudah duduk di sudut favorit kami. Wajahnya tampak segar meski seharian bekerja. Ada apa, sayang? Kamu dari tadi pagi aneh sekali, katanya sambil menyodorkan menu. Aku menarik napas. Diar, apa kamu percaya kalau aku punya firasat kuat tentang sesuatu? Dia menatapku serius. Tentu. Tapi ini tentang apa? Malah. Dia menghela napas. Fania, jangan mulai lagi dengan... Dengar dulu, potongku. Pagi tadi, sebelum berangkat, Mala bilang, selamat tinggal, padaku. Bukan, hati-hati di jalan, seperti biasa. Dia mengerutkan kening. Lalu rem mobilku blong di perjalanan. Hampir saja terjadi kecelakaan serius. Wajah Mas Diar berubah. Apa? Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Tapi Diar. Aku menunduk, mengambil napas. Aku yakin dia yang melakukan ini. Fania, itu tuduhan serius. Apa kau punya bukti? Belum. Tapi aku akan mengumpulkannya. Aku menatapnya mantap. Dan aku butuh bantuanmu. Dia terdiam sejenak, memandangiku dengan ekspresi campur aduk antara khawatir dan tidak percaya. Apa yang harus kulakukan? Bersikap normal saja. Tapi, waspada. Perhatikan caranya berinteraksi denganmu. Dan tolong, aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Percayai firasatku ini. Mas Diar memandangiku lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baik, aku akan memperhatikannya. Tapi Van, kalau ternyata kau salah. Kalau aku salah, aku akan minta maaf padanya. Tapi kalau aku benar. Aku tidak menyelesaikan kalimat itu. Kami berdua tahu konsekuensinya. Saat kembali ke kantor, hatiku sedikit lebih lega. Setidaknya sekarang Mas Diar tahu, dan aku tidak sendirian. Tapi perang belum berakhir. Ini baru tahap persiapan. Dan aku, Fania, siap memimpin pertempuran ini sampai akhir. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, suasana terasa berbeda. Aroma masakan menguar dari dapur, tapi bukan aroma biasa.
Ini adalah aroma rendang, masakan kesukaan Mas Diar yang hanya dibuat pada acara-acara spesial. Aku mengernyit, mencoba mengingat ada acara apa hari ini. Selamat datang, Bu. Mala muncul dari dapur dengan apron baru berwarna merah muda. Rambutnya disanggul rapi, dan ada lapisan makeup tipis yang membuatnya terlihat lebih cantik dari biasanya. Saya masak rendang spesial hari ini. Ada acara apa, Mal? Tanyaku sambil meletakkan tas di kursi dekat pintu. Dengar-dengar Bapak dapat proyek besar hari ini. Katanya waktu telepon tadi siang. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Saya pikir layak dirayakan. Aku menahan gejolak dalam dada. Jadi dia sudah menelepon Mas Diar? Padahal biasanya Mala tidak pernah mengambil inisiatif untuk menelepon suamiku. Bapak bilang dapat proyek besar. Tanyaku lagi, berusaha tenang. Iya, Bu. Tadi sekitar jam 4, Bapak telepon bilang mau pulang agak sore karena ada meeting lanjutan dengan klien baru. Dia berbalik menuju dapur. Bapak juga bilang Ibu mungkin pulang terlambat karena ada rapat darurat. Aku menggigit bibir. Rapat darurat itu adalah rencanaku dengan Sari, untuk pulang lebih awal dan mengejutkan Mala. Tapi rupanya Mas Diar sudah memberitahu Mala tentang perubahan jadwalku. Rapatnya dibatalkan. Kataku singkat. Jadi saya pulang sesuai jam biasa. Seketika, ada perubahan kecil pada ekspresi Mala. Hanya sepersekian detik, tapi cukup kulihat. Wajahnya sempat berkerut kecewa sebelum kembali tersenyum. Wah, bagus sekali. Berarti Ibu bisa bantu saya siapkan makan malamnya. Aku mengikuti dia ke dapur. Meja makan sudah ditata dengan taplak terbaik, dengan pernak-pernik lilin dan bunga segar di tengahnya. Ini lebih mewah dari biasanya. Lebih seperti makan malam romantis daripada makan keluarga biasa. Kau sudah banyak berusaha, Mal. Pujiku, tapi ada sarkasme halus dalam nadanya. Untuk Bapak, tidak ada yang terlalu berlebihan, Bu. Jawabnya tanpa menoleh, sambil terus mengaduk rendang di atas kompor. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Aku pulang. Suara Mas Diar bergema di ruang tamu. Sebelum aku sempat bergerak, Mala sudah bergegas meninggalkan kompor dan berjalan cepat ke arah suara itu. Aku mengikutinya dari belakang, menyaksikan bagaimana dia menyambut Mas Diar dengan antusiasme berlebihan. Selamat datang, Bapak. Mala mengambil tas kerja Mas Diar dengan cepat. Wah, Bapak pakai parfum baru? Wanginya enak. Mas Diar terlihat sedikit tidak nyaman. Iya, terima kasih. Di mana Ibu? Aku di sini, sayang. Aku melangkah maju, sengaja berdiri di antara Mala dan Mas Diar. Kuberikan ciuman singkat di pipinya. Selamat untuk proyek barunya. Mas Diar tersenyum. Kau sudah tahu. Mala bilang padaku. Dia masak rendang spesial untuk merayakannya. Mas Diar menatap Mala. Kau tidak harus repot-repot, Mal. Sama sekali tidak repot, Bapak. Saya senang bisa merayakan keberhasilan Bapak. Senyumnya manis, tapi matanya berbicara bahasa lain. Bahasa yang hanya bisa kupahami sebagai ancaman. Selama makan malam, Mala terus menunjukkan perhatian berlebihan pada Mas Diar. Setiap kali gelas Mas Diar hampir kosong, dia segera mengisinya. Setiap kali piring Mas Diar perlu tambah, dia segera menawarkan. Bahkan saat sebutir nasi jatuh di meja, dia segera membersihkannya dengan serbet. Mal, kau bisa duduk dan makan bersama kami, undang Mas Diar pada suatu titik. Mala tersipu. Terima kasih, Bapak. Tapi saya lebih baik melayani Bapak dan Ibu dulu. Aku memperhatikan interaksi mereka dengan hati semakin sesak. Ini seperti menyaksikan pertunjukan teater di mana Mala memainkan peran sebagai istri yang sempurna, dan aku menjadi penonton yang tidak diundang. Setelah makan malam, saat Mala membereskan meja, aku menarik Mas Diar ke ruang kerja. Kau lihat itu? Bisikku. Kau lihat bagaimana dia bersikap. Mas Diar menghela napas. Dia hanya bersemangat, Van. Mungkin karena dapat kabar baik tentang proyek ini. Tidak, Diar. Ini lebih dari sekadar bersemangat. Aku menatapnya tajam. Dia seperti sedang mencoba memainkan peran sebagai istri rumah tangga yang sempurna.
Istri MU. Jangan berlebihan, sayang. Mas Diar mengusap bahuku. Mungkin kau masih trauma dengan kejadian pagi tadi. Aku tidak trauma, Diar. Aku waspada. Dan kau seharusnya juga begitu. Dari balik pintu, terdengar suara langkah ringan. Aku membuka pintu perlahan, dan melihat Mala sedang berdiri di sana, dengan piring berisi buah di tangannya. Bu, Bapak, saya bawa pencuci mulut. Katanya, tapi ada sesuatu dalam matanya, seperti dia telah mendengar sesuatu. Terima kasih, Mal. Kataku, memperhatikan gerak-geriknya. Kau sudah lama di sini. Datang baru saja, Bu. Tapi warna di pipinya mengatakan lain. Malam itu, saat kami sudah di kamar, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang terbayang adalah senyum Mala. Senyum yang semakin hari semakin terasa seperti topeng yang siap meledak. Dan yang paling menggangguku adalah, semakin aku memperhatikannya, semakin aku yakin, wanita ini tidak hanya ingin menjadi pembantu di rumah kami. Dia ingin mengambil alih posisiku. Dan dia akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Pertanyaannya sekarang, sampai sejauh mana dia akan pergi? Dan yang lebih penting, bagaimana aku bisa menghentikannya sebelum semuanya terlambat? Hari Sabtu pagi, langit Jakarta tampak mendung. Mas Diar memutuskan untuk pergi ke kantor menyelesaikan beberapa dokumen proyek barunya, meninggalkan aku dan Mala di rumah. Awalnya aku merasa tidak nyaman, tapi kemudian menyadari ini adalah kesempatan emas untuk mencari bukti. Bu, saya mau pergi ke pasar dulu, ucap Mala dari balik pintu kamar sekitar pukul 8. Mau beli bahan untuk makan siang. Ada yang perlu saya belikan. Aku membuka pintu, memperhatikannya. Dia sudah berdandan rapi, makeup suple tapi cukup membuatnya terlihat memesona, dengan baju kasual yang masih menonjolkan lekuk tubuhnya. Tidak, terima kasih. Kau pergi saja. Kataku sambil berpura-pura memeriksa isi dompet. Oh iya, berapa lama kira-kira? Mungkin 1 jam, Bu. Ada yang perlu saya urus juga. Saat pintu depan tertutup dan kudengar mobilnya pergi, aku segera bergerak. Ini adalah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Waktu untuk menyelidiki kamar Mala. Kamar pembantu di rumah kami terletak di belakang dekat dapur. Cukup nyaman untuk 1 orang. Aku jarang masuk ke sana, selalu menghormati privasinya. Tapi hari ini, prinsip itu harus kukorbankan. Ruangan itu rapi, tempat tidur tertata, lemari kecil tertutup rapat, dan ada meja belajar sederhana di sudut. Yang langsung menarik perhatianku adalah beberapa foto yang ditempel di dinding dekat cermin. Foto-foto yang seharusnya tidak ada di sana. Ada foto Mas Diar yang diambil diam-diam saat dia sedang membaca koran di teras. Lalu foto lainnya, Mas Diar sedang tertawa di ruang keluarga, dan yang membuat nafasku tersekat, foto close-up Mas Diar yang sedang tidur di kamar kami. Kapan dia mengambil foto-foto ini? Dan dengan tujuan apa? Dengan tangan gemetar, aku membuka laci meja belajarnya. Di antara peralatan tulis dan beberapa surat, mataku tertumbuk pada sebuah buku diari kecil berwarna merah. Hari ini Bapak memujiku untuk pertama kalinya. Katanya kopinya enak. Aku melihat caranya menatapku, berbeda dari biasanya. Bapak cerita tentang masa kecilnya. Aku merasa istimewa. Ibu tidak pernah punya waktu untuk mendengarkannya seperti ini. Aku sengaja memakai parfum ibu hari ini. Bapak bilang wanginya enak. Dia tidak tahu itu parfum ibu. Halaman-halaman berikutnya semakin membuatku mual. Dia menulis dengan detail setiap interaksi dengan Mas Diar, membesar-besarkan hal-hal kecil menjadi sesuatu yang berarti. Tapi yang membuat darahku membeku adalah entry dari kemarin. Hari yang sempurna. Semua berjalan sesuai rencana. Mobil sudah diatur. Kata-kata perpisahan sudah diucapkan. Besok, semua akan berubah. Aku akan ada di sana untuk menghibur Bapak saat dia berduka. Akhirnya, aku bisa memiliki yang selama ini kuidamkan. Aku hampir tidak bisa percaya apa yang kubaca. Dia benar-benar menuliskan pengakuannya. Dengan cepat, kuambil ponselku dan memotori halaman-halaman penting dari buku diari itu. Tanganku gemetar sehingga beberapa foto pertama buram. Tapi aku terus memotori sampai yakin memiliki bukti yang cukup. Tiba-tiba,
Suara mobil dari luar membuatku kaget. Malah pulang lebih awal. Cepat-cepat aku mengembalikan segala sesuatu ke tempat semula, memastikan tidak ada yang tergeser. Saat aku melangkah keluar dari kamarnya, kudengar suara kunci di pintu depan. "Bu, saya sudah kembali." Suara Mala terdengar cerah. Kebetulan pasarnya tidak ramai hari ini. Aku berusaha tenang, berjalan menuju dapur seolah-olah baru saja mengambil air minum. "Cepat sekali." "Iya, Bu." Matanya menyapu sekeliling ruangan, seolah memeriksa apakah ada yang berubah. "Oh, Ibu butuh sesuatu dari kamar saya tadi? Saya lihat ada jejak kaki di lantai dekat pintu." Jantungku berdebar kencang. Dia sangat teliti. "Tadi ada kecoa masuk. Jadi saya periksa kamarmu. Takutnya masuk ke sana." Dia mengerutkan kening. "Kecoa? Di rumah kita jarang ada kecoa, Bu." Makanya saya heran, kataku, berusaha tetap natural. "Mungkin dari tanaman yang baru dibeli." Malah mengangguk pelan, tapi matanya masih penuh curiga. "Kalau begitu nanti saya semprotkan obat serangga." Saat dia membawa belanjaan ke dapur, aku kembali ke kamar dan mengunci pintu. Ponsel di tanganku terasa berat dengan bukti-bukti yang baru saja kudapatkan. Aku membuka galeri dan melihat kembali foto-foto halaman diari Mala. Bukan hanya niat jahat terhadapku, tapi juga obsesi tidak sehat terhadap suamiku. Tiba-tiba, ponsel berdering. Dari layar terpampang foto Mas Diar. "Sayang, ada apa?" Suaranya terdengar ceria. "Aku dapat ide untuk proyek baru. Mau diskusi sebentar?" Aku menarik napas dalam. "Diar, kamu harus pulang sekarang." "Kenapa? Ada apa?" Suaranya langsung berubah khawatir. "Aku menemukan sesuatu. Sesuatu yang penting tentang Mala." "Apakah itu berbahaya? Apakah kau baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Tapi..." Aku menatap foto-foto di ponselku. "Kamu harus melihat ini sendiri. Dan Diar, jangan bilang pada Mala bahwa kamu pulang karena ini." "Baik, aku segera pulang. Tunggu di kamar saja." Saat menutup telepon, aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Ini baru awal. Aku punya bukti tertulis, tapi masih perlu lebih banyak. Bukti yang tidak bisa dia bantah di depan Mas Diar. Beberapa menit kemudian, ada ketukan pelan di pintu. "Bu, saya buatkan jus untuk Ibu." "Tidak usah, Mal. Aku mau istirahat sebentar." "Tapi jusnya sudah jadi, Bu. Segar sekali, dari buah mangga kesukaan Bapak." Nada bicaranya terdengar biasa saja, tapi ada sesuatu dalam caranya menyebut kesukaan Bapak yang membuatku semakin yakin. Dia sedang mencoba menguasai wilayah kami, dimulai dari hal-hal kecil seperti makanan dan minuman kesukaan. "Taruh saja di meja dapur. Nanti saya ambil sendiri." "Baik, Bu." Ada jeda sebentar. "Ibu, tadi saya lihat kamera CCTV di garasi mati. Ibu tahu kenapa?" Aku membeku. "CCTV garasi? Yang merekam area tempat mobil diparkir? Mati?" "Tidak tahu. Mungkin listriknya turun tadi malam." "Mungkin," katanya, tapi nada suaranya membuatku merinding. Untungnya tidak merekam apa-apa yang penting. Saat langkahnya menjauh, aku menarik napas dalam-dalam. Dia tahu tentang CCTV. Dan dia memastikan itu mati sebelum merusak mobilku. Sekarang aku punya bukti tertulis dari diarinya. Tapi aku butuh lebih. Aku butuh dia mengaku, atau tertangkap basah melakukan sesuatu yang tidak bisa dibantahnya. Perlahan, sebuah rencana mulai terbentuk dalam benakku. Jika dia begitu yakin akan rencananya, mungkin aku bisa menggunakan keyakinannya itu untuk menjebaknya. Tapi untuk itu, aku butuh kesabaran. Dan yang paling penting, aku butuh Mas Diar sepenuhnya di pihakku. Saat itu juga, kudengar suara mobil Mas Diar masuk ke garasi. Pertempuran berikutnya akan segera dimulai. Mas Diar memasuki kamar dengan wajah penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi, Van? Kau baik-baik saja?" Tangannya memegang bahuku dengan erat, matanya menatapku penuh perhatian. Aku mengangguk, menuntunnya duduk di sofa kecil dekat jendela. "Aku baik-baik saja,"
Tapi ada sesuatu yang harus kau lihat. Dengan jari yang masih sedikit gemetar, kubuka galeri foto di ponselku dan menyerahkannya padanya. Baca ini. Mas Diar mengambil ponsel itu. Matanya menyusuri setiap kata di foto-foto halaman diari Mala. Aku memperhatikan ekspresinya berubah dari penasaran menjadi tidak percaya, lalu berubah menjadi kemarahan yang dipendam. Tangannya mengeras menggenggam ponselku. Dia menulis ini. Suaranya terdengar serak. Aku menemukan diari ini di kamarnya tadi. Kujelaskan dengan suara berbisik. Dan ada foto-foto juga, fotomu yang diambil diam-diam. Mas Diar menggeser foto berikutnya, dan wajahnya pucat saat melihat foto dirinya yang sedang tidur. Astaga, ini mengerikan. Sekarang kau percaya padaku? Tanyaku, menahan air mata yang hendak meluap. Ini bukan lagi kecurigaan atau firasat, Diar. Ini bukti. Dia mengangguk pelan, wajahnya masih menampakkan shock. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Konfrontasi langsung? Memecatnya sekarang juga? Belum. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Dia akan menyangkal semuanya. Bilang bahwa ini hanya hayalan seorang perempuan muda, atau bahwa aku yang memalsukan semuanya. Kita butuh lebih banyak bukti, atau lebih baik lagi, kita butuh dia mengaku sendiri. Mas Diar menghela napas panjang. Lalu apa rencanamu? Aku akan memberikan peringatan halus. Membuatnya sadar bahwa kita tahu sesuatu, tanpa menunjukkan bahwa kita sudah menemukan bukti konkret. Mungkin dengan begitu dia akan membuat kesalahan. Dia mengangguk, meski masih tampak ragu. Baik, aku percaya padamu. Tapi Van. Tangannya memegang erat tanganku. Kau harus berjanji padamu akan berhati-hati. Perempuan ini, obsesinya sudah tidak sehat. Janji. Sore itu, kami memutuskan untuk menghabiskan waktu di ruang keluarga. Aku sengaja memilih buku dari rak, sementara Mas Diar duduk di sofa dengan laptopnya. Saat Mala masuk membawa nampan berisi teh dan kue, aku melihat caranya melirik Mas Diar, masih dengan tatapan penuh arti yang sama. Tehnya, Bapak. Saya buatkan khusus seperti yang Bapak suka, seduhannya ringan, tanpa gula. Mala menaruh cangkir di meja kecil dekat Mas Diar, dengan senyum manis yang biasa. Terima kasih, Mal. Mas Diar menjawab singkat, tanpa mengangkat pandangan dari laptopnya. Aku mengambil kesempatan itu. Oh iya, Mala, tadi saya ingat sesuatu. Semua mata tertuju padaku. Kamu ingat waktu interview dulu, kamu bilang punya prinsip untuk selalu jujur dan menjaga kepercayaan, kan? Mala terlihat sedikit kaget. Iya, Bu. Kenapa tanya-tanya tiba-tiba? Tadi saya baca artikel tentang pentingnya kepercayaan dalam hubungan kerja. Aku menyipitkan mata sedikit, terutama untuk pekerja rumah tangga yang tinggal bersama keluarga. Sekali kepercayaan hilang, susah untuk diperbaiki lagi. Wajah Mala berubah pucat, tapi dia cepat menguasai diri. Betul sekali, Bu. Saya selalu jaga kepercayaan Bapak dan Ibu. Bagus. Aku tersenyum tipis. Karena keluarga kami sangat menghargai kejujuran. Dan kami tidak suka dikhianati. Dari sudut mataku, kulihat Mas Diar mengamati percakapan kami dengan seksama. Tentu saja, Bu. Mala mengangguk cepat. Ada yang tidak beres. Tidak. Aku mengambil secangkir teh. Hanya mengingatkan saja. Kadang orang lupa bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Mala berdiri agak kaku. Kalau tidak ada lagi yang perlu, saya mau menyelesaikan pekerjaan di dapur. Silahkan. Aku mengangguk, masih dengan senyum tipis. Saat dia pergi, Mas Diar memandangku. Peringatan yang halus, bisiknya. Itu baru permulaan, jawabku sama pelan. Malam harinya, saat kami sedang menonton film di ruang keluarga, Mala muncul lagi, kali ini dengan mangkuk berisi buah potong. Bu, tadi saya ingat sesuatu. Mala berdiri di depan kami, tangan dilipat di depan. Mengenai CCTV di garasi yang mati kemarin. Aku mematikan televisi. Iya? Kau ingat sesuatu? Ingat, Bu.
Tadi saya lihat kabelnya ada yang terlepas. Mungkin waktu saya bersih-bersih garasi tidak sengaja tersenggol. Oh. Aku bertukar pandangan dengan Mas Diar. Tapi kau bilang tadi pagi tidak tahu kenapa bisa mati. Dia terlihat gugup. Saya baru ingat, Bu. Tadi siang saya coba perbaiki, dan ternyata memang kabelnya longgar. Bagus kalau sudah diperbaiki, sahut Mas Diar tiba-tiba. Karena mulai besok, aku akan mengecek rekaman CCTV setiap hari. Ada beberapa hal yang perlu kupantau. Wajah Mala berubah pucat. Bapak akan mengecek setiap hari. Ya, untuk keamanan. Mas Diar menatapnya langsung. Kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi, bukan? Tentu, Bapak. Mala mengangguk cepat, lalu berbalik untuk pergi. Tapi tidak seperti biasa. Langkahnya terburu-buru dan tidak lagi percaya diri. Saat kami sendirian, Mas Diar memandangku. Kau lihat reaksinya. Aku mengangguk. Dia ketakutan. Sekarang dia tahu bahwa kita waspada. Apakah ini cukup untuk membuatnya menghentikan rencananya? Aku tidak tahu, jawabku jujur. Tapi satu hal yang pasti, dia sekarang tahu bahwa kita bukan target yang mudah. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di jendela kamar yang menghadap ke taman belakang. Pikiranku menerawang pada Mala dan obsesinya. Peringatan halus sudah diberikan. Sekarang, tinggal menunggu bagaimana dia merespons. Apakah dia akan mundur? Atau justru semakin nekat? Dari balik jendela, kulihat bayangan seseorang bergerak di dekat kamar pembantu. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Itu Mala. Dia sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Wajahnya terlihat serius. Saat dia menengok ke arah jendela kamarku, dengan cepat aku mundur ke balik tirai. Jantungku berdebar kencang. Perlawanan diam-diam ini melelahkan, tapi aku tahu ini perlu. Besok akan membawa pertempuran baru. Dan aku harus siap. Minggu pagi biasanya adalah waktu yang santai di rumah kami. Tapi pagi ini, suasana terasa berbeda sejak aku membuka mata. Mas Diar masih tertidur di sampingku. Wajahnya yang biasanya tenang dalam tidur kini sedikit berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Perlahan aku bangkit, berjalan ke jendela, dan menarik tirai. Cahaya matahari pagi menyemburat masuk, menerangi debu-debu kecil yang berterbangan di udara. Saat aku menuju dapur untuk membuat kopi, aroma yang tidak biasa memenuhi rumah. Bukan aroma kopi pagi seperti biasanya, tapi sesuatu yang lebih menggoda. Aroma kayu manis, cengkih, dan daging yang dimasak perlahan. Mala sudah berdiri di dapur, dengan apron bersih dan wajah yang sudah berdandan rapi meski baru pukul 7 pagi. Pagi, Bu, sambutnya dengan senyum lebar. Saya buatkan bubur ayam spesial. Resep dari kampung halaman saya. Aku mengamati dapur yang sudah berantakan, berbagai rempah dan bahan makanan berserakan. Kau bangun pagi-pagi sekali. Iya, Bu. Mau buat yang spesial untuk hari Minggu. Dia berbalik ke kompor. Bapak suka sekali dengan masakan yang berempah, kan? Kemarin waktu saya buat soto, dia bilang rasanya persis seperti buatan almarhumah ibunya. Perkataannya seperti sengaja menusuk. Dia tahu hubungan Mas Diar dengan mendiang ibunya sangat dekat, dan dia menggunakan itu untuk mendekatkan diri padanya. Kau perhatikan sekali kesukaan Bapak, kataku, menuang air ke mesin kopi. Harus, Bu. Sebagai pembantu, saya harus tahu selera keluarga. Tapi senyumnya mengatakan sesuatu yang lain. Seolah dia bukan sekadar pembantu yang melakukan kewajiban. Saat Mas Diar turun ke dapur sekitar pukul 7:30, meja makan sudah ditata dengan indah. Bukan hanya bubur ayam, tapi juga berbagai lauk pendamping dan jus segar. Wah, istimewa sekali hari ini, ucap Mas Diar, terlihat agak kaget. Selamat pagi, sayang. Aku mendekat dan mencium pipinya. Mala membuat hidangan spesial. Mala segera mendekat, dengan mangkuk bubur yang masih mengepul. Ini untuk Bapak. Saya tambahkan lebih banyak suiran ayam dan taburan bawang goreng, persis seperti yang Bapak suka. Mas Diar mengucapkan terima kasih singkat, lalu duduk. Aku memperhatikan caranya menghindari kontak mata dengan Mala. Selama makan pagi,
Mala terus berdiri di dekat meja, memperhatikan setiap suapan Mas Diar. Saat gelas jusnya hampir habis, dia segera mengisinya. Saat sendoknya jatuh, dia segera menggantinya dengan yang bersih. "Mal, kau tidak perlu berdiri melayani kami terus," kata Mas Diar pada suatu titik. "Kau bisa duduk dan makan juga." "Saya tidak lapar, Bapak. Saya lebih senang melihat Bapak dan Ibu menikmati makanan saya." Senyumnya manis, tapi matanya hanya tertuju pada Mas Diar. "Aku memutuskan untuk ikut bermain. Kau sangat perhatian pada Bapak, Mal. Seperti istri yang baik pada suaminya." Wajah Mala berubah merah sebentar, tapi dia cepat memulihkan diri. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Bu." "Tapi melebihi pekerjaan biasa," sahutku, mengambil sepotong kerupuk. "Kau bahkan tahu persis bagaimana Bapak menyukai kopinya, masakannya, bahkan sampai cara menata kamarnya." Dia mulai terlihat tidak nyaman. "Saya hanya ingin memberikan yang terbaik. Dan kami menghargainya." Mas Diar ikut berbicara, suaranya datar. "Tapi seperti yang Ibu katakan kemarin, yang kami hargai lebih dari segalanya adalah kejujuran dan batasan yang jelas." Sekarang wajah Mala benar-benar pucat. Dia mengangguk cepat, lalu berbalik ke wastafel seolah-olah ada yang perlu dicuci. Setelah makan pagi, Mas Diar memutuskan untuk bekerja di ruang kerjanya sebentar. Aku duduk di ruang keluarga, mencoba membaca buku tapi tidak bisa berkonsentrasi. Sekitar setengah jam kemudian, aku mendengar suara lembut dari lantai atas, dari arah kamar kami. Dengan hati-hati, aku naik tangga. Suara itu semakin jelas, suara Mala yang sedang berbicara dengan seseorang. Tapi tidak ada suara balasan. Saat mendekati kamar, kulihat pintunya terbuka sedikit. Dari celah itu, aku melihat Mala sedang berdiri di depan cermin, dengan mengenakan salah satu gaun malamku yang elegan. Gaun berwarna merah marun yang biasanya kupakai untuk acara-acara khusus bersama Mas Diar. "Dan nanti malam, saat dia sudah tidur, aku akan datang seperti ini," bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Dia tidak akan bisa menolak. Sudah lama sekali sejak istrinya memberinya perhatian seperti ini. Darahku mendidih, tapi aku menahan diri. Dengan diam-diam, aku mengambil ponsel dan merekamnya selama beberapa detik. "Kau pikir dia tidak tahu? Kau pikir dia tidak curiga?" Mala terus berbicara pada bayangannya sambil memutar-mutar badan, mengamati bagaimana gaun itu jatuh pada tubuhnya. Tapi tidak ada bukti. Dan setelah malam ini, tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita. Aku mundur perlahan, lalu sengaja membuat suara langkah kaki yang keras saat mendekati kamar. Saat aku membuka pintu, Mala sudah berdiri di dekat tempat tidur dengan kemoceng di tangan, berpura-pura sedang membersihkan. "Bu, saya sedang bersih-bersih kamar." "Aku lihat," kataku, mataku menyapu gaun malam yang masih dikenakannya. "Itu gaunku." Dia terkesiap, lalu tersipu malu. "Maaf, Bu. Saya cuma coba saja." Langsung saya lepas. "Lepas. Dan lain kali, jangan sentuh barang-barangku." Suaraku tegas, penuh wibawa. "Batasan, Mala. Ingat batasan." Dia mengangguk cepat, wajahnya merah padam. "Ya, Bu. Maaf, Bu." Saat dia bergegas keluar kamar dengan gaun masih dikenakan, aku berdiri di sana untuk beberapa saat, menarik napas dalam-dalam. Ini sudah keterlaluan. Dia tidak hanya berfantasi tentang suamiku, tapi sekarang sudah berani memakai barang-barang pribadiku dan berencana untuk mendekatinya. Malam itu, saat aku sedang bersiap untuk tidur, aku memutuskan untuk berbicara serius pada Mas Diar. "Diar, kita perlu bicara." Dia menaruh bukunya. "Tentang Mala lagi?" Aku mengangguk, duduk di tepi tempat tidur. Hari ini dia memakai gaun malamku dan berbicara pada bayangannya di cermin, berfantasi bahwa dia akan mendekatimu malam ini. Wajah Mas Diar berubah muram. "Apa?" "Aku merekamnya." Kuku tunjukkan video singkat yang kurekam tadi siang. Setelah menonton video itu, Mas Diar menghela napas panjang. "Cukup. Ini sudah cukup untuk memecatnya. Besok pagi, aku akan berbicara padanya." "Tunggu, pegang tangannya. Aku punya ide."
Mari kita lihat dulu apa yang akan dilakukannya malam ini. Jika dia benar-benar mencoba mendekatimu, itu akan menjadi bukti terakhir yang kita butuhkan. Mas Diar menggeleng. Aku tidak nyaman dengan ini, Van. Seharusnya kita hentikan ini sekarang. Percayalah padaku. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantahnya. Aku menatapnya mantap. Dan aku akan di sini bersamamu. Malam itu, kami mematikan lampu lebih awal tapi tidak tidur. Aku duduk di kursi di sudut kamar yang gelap, sementara Mas Diar berbaring di tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 11 lebih, lalu mendekati tengah malam. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12 lewat 20 menit, pintu kamar kami terbuka perlahan. Siluet seorang perempuan dengan gaun malam merah marun, gaun yang sama yang dipakai Mala tadi siang, berdiri di ambang pintu. Diar? Suara Mala berbisik pelan. Masih bangun? Mas Diar tidak menjawab, berpura-pura tidur. Aku, dari sudut yang gelap, menahan napas dan mengaktifkan rekaman di ponselku. Mala melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Dia mendekati tempat tidur, duduk di tepinya. Aku tahu kau tidak tidur, bisiknya. Aku lihat dari bawah pintu, lampu HP-mu masih menyala sampai tadi. Dia meraih tangan Mas Diar yang tergeletak di atas selimut. Kau tidak harus berpura-pura. Aku tahu istrimu sudah lama tidak memberimu perhatian yang kau butuhkan. Tapi aku di sini. Saat itulah aku menyalakan lampu kamar. Lanjutkan, Mala, kataku, dengan ponsel masih merekam. Katakan pada suamiku betapa pedulinya kamu padanya. Wajah Mala berubah pucat seperti mayat. Dia berdiri begitu cepat sampai hampir terjatuh. Ibu, saya hanya... Hanya apa? Tanya Mas Diar yang sekarang duduk di tempat tidur. Wajahnya penuh kemarahan. Hanya mencoba menggoda suami orang? Hanya mencoba merusak rumah tangga kami. Bukan, maksud saya. Mala terlihat seperti ingin menangis. Tapi apakah itu air mata penyesalan atau air mata kemarahan karena ketahuan? Aku tidak tahu. Keluarlah dari kamar kami, Hardiko. Kita akan bicara besok pagi. Dia berbalik dan lari keluar. Gaun merah marun yang dikenakannya berkibar seperti bendera kekalahan. Saat pintu tertutup, aku mematikan rekaman. Sekarang, kataku pada Mas Diar yang wajahnya masih penuh kemarahan, kita punya bukti yang tidak bisa dibantah. Malam itu, tidur tidak kunjung datang. Pikiranku dipenuhi oleh apa yang akan terjadi besok. Konfrontasi terakhir yang sudah lama kutunggu. Pagi hari Senin dimulai dengan suasana tegang yang bisa dirasakan bahkan sebelum matahari terbit sepenuhnya. Aku bangun lebih awal, duduk di ruang keluarga dengan secangkir teh hangat, merencanakan setiap kata yang akan kusampaikan pada Mala. Mas Diar masih tidur. Kejadian tadi malam jelas menguras emosinya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 6, langkah ringan terdengar dari tangga. Mala turun dengan wajah pucat dan mata bengkak, sepertinya tidak tidur semalaman. Dia terkejut melihatku sudah bangun dan duduk di ruang keluarga. Pagi, Bu, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Pagi, Mala. Aku menempatkan cangkir teh di atas meja. Duduklah, kita perlu bicara. Dia duduk di ujung sofa, menjaga jarak, tangannya saling meremas di pangkuannya. Tentang tadi malam. Tentang banyak hal, jawabku. Suara tetap tenang meski jantung berdebar kencang. Mulai dari rem mobil yang tiba-tiba blong, kata-kata, selamat tinggal MU, sampai kejadian tadi malam di kamar kami. Mala menunduk, tidak bisa menatapku. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana, ujarku, mengambil remote dan menyalakan televisi. Apa kau mengenali ini? Layar televisi menampilkan rekaman dari ponselku. Rekaman Mala yang sedang memakai gaun malamku dan berbicara pada cermin, diikuti dengan rekaman tadi malam saat dia memasuki kamar kami dan mendekati Mas Diar. Wajah Mala berubah pucat pasi. Ibu, merekam saya. Tentu saja, jawabku. Seperti kau yang mengambil foto diam-diam suamiku, menulis diari tentang obsesimu, dan merencanakan kematianku. Dia terkesiap, mata membelalak. Saya tidak. Jangan berbohong, Hardiko,
untuk pertama kalinya meninggikan suara. Aku sudah baca diari MU. Aku sudah lihat foto-foto yang kau sembunyikan. Aku tahu semuanya. Malah air mata mulai mengalir di pipinya. Saya hanya mencintainya. Cinta. Aku menggeleng, rasa marah dan jijik memenuhi dadaku. Itu bukan cinta. Itu obsesi sakit. Kau pikir dengan mencoba membunuhku dan menggantikan posisiku, itu cinta? Saya tidak mencoba membunuh ibu, protesnya, tapi suaranya lemah. Tidak? Lalu kenapa rem mobilku tiba-tiba blong setelah kau mengucapkan, "Selamat tinggal"? Kenapa kau sengaja melepas kabel CCTV di garasi? Kenapa kau menulis dalam diari bahwa besok semuanya akan berubah setelah mobil diatur? Setiap pertanyaanku membuatnya semakin menciut. Dia seperti tikus yang terjebak, tidak bisa melarikan diri dari kebenaran. Sekarang, lanjutku, suara kembali tenang tapi penuh wibawa. Ada dua pilihan di sini. Pertama, kita selesaikan ini secara hukum. Aku punya bukti percobaan pembunuhan, pelecehan seksual, dan pelanggaran privasi. Kau bisa menghabiskan tahun-tahun terbaikmu di penjara. Wajahnya semakin pucat. Dan pilihan kedua. Pilihan kedua, aku mengambil segelas air. Kau mengaku segala sesuatu di depan Mas Diar. Pergi dari rumah ini dengan diam-diam, dan berjanji tidak akan pernah mendekati keluarga kami lagi. Dia terdiam lama, tampak berpikir. Bapak, di mana? Mas Diar akan turun sebentar lagi. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus kau tahu. Aku menyipitkan mata. Aku sudah bicara dengan semua tetangga dan kenalan kita tentang perilakumu. Tidak ada satu keluarga pun di sekitar sini yang akan mempekerjamu setelah mendengar ceritaku. Sekarang wajahnya menunjukkan kepanikan sejati. Ibu tidak bisa melakukan itu. Ibu akan menghancurkan hidup saya. Seperti kau yang mencoba menghancurkan hidupku, balasku dingin. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja dan melakukan hal yang sama pada keluarga lain? Saat itu, Mas Diar turun ke ruang keluarga. Wajahnya tampak lelah dan muram. Dia duduk di sampingku, tidak sekalipun memandang Mala. Mala, katanya dengan suara datar. Setelah kejadian tadi malam, jelas kamu tidak bisa lagi tinggal di sini. Bapak, saya. Diam, potong Mas Diar. Untuk pertama kalinya aku melihatnya begitu marah. Kamu tidak hanya melanggar kepercayaan kami, tapi juga mencoba merusak rumah tangga kami. Bahkan menurut ibu, kamu juga terlibat dalam percobaan pembunuhan. Bukan percobaan pembunuhan, tangis Mala sekarang. Saya hanya melepas sedikit kabel rem. Saya tidak ingin ibu mati, hanya terluka sedikit saja. Cukup sampai bapak butuh dukungan saya. Aku dan Mas Diar bertukar pandangan. Dia baru saja mengaku. Jadi kau memang yang merusak mobil ibu? Tanya Mas Diar. Suaranya bergetar marah. Mala menunduk, air matanya menetes ke lantai. Iya. Dan kau sengaja melepas kabel CCTV? Iya. Dan kau punya niat tidak senonoh padaku? Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Mas Diar menghela napas panjang, seperti orang yang sangat kecewa. Pergilah dari rumah ini. Sekarang. Kemas barang-barangmu dan pergi. Kami tidak akan melaporkan ke polisi dengan syarat kau tidak pernah lagi muncul dalam hidup kami. Tapi Bapak. Tidak ada, tapi. Hardik Mas Diar. Kami sudah bermurah hati. Pergi sebelum kami berubah pikiran. Mala berdiri, tubuhnya gemetar. Dia menatap kami sekilas dengan mata penuh kebencian, lalu berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Saat kami sendirian, Mas Diar memegang tanganku. Maafkan aku, Van. Aku seharusnya mendengarkan kekhawatiranmu dari dulu. Aku juga yang harus minta maaf, jawabku. Aku seharusnya lebih tegas dari awal. Sekitar 30 menit kemudian, Mala turun dengan koper kecil. Dia berjalan menuju pintu depan tanpa sepatah kata pun. Tapi sebelum pergi, dia menoleh sebentar. Suatu hari nanti, Bapak akan menyadari bahwa saya yang terbaik untuk Bapak, bisiknya, lalu menghilang di balik pintu. Saat pintu tertutup, aku menarik napas lega. Rasanya seperti angin segar setelah badai. Pertempuran mungkin sudah berakhir,
tapi perangnya baru saja usai. Kita berdua butuh waktu untuk memulihkan diri dari ini, ucap Mas Diar, memelukku erat. Aku mengangguk, menikmati kehangatan pelukannya. Tapi setidaknya sekarang kita bisa mulai lagi. Dengan pelajaran berharga tentang batasan dan kewaspadaan. Hari itu, rumah terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai. Tapi di balik kedamaian itu, aku tahu bekas luka ini akan tetap ada. Bekas luka yang mengingatkan kami betapa berharganya kepercayaan, dan betapa mudahnya kepercayaan itu dihancurkan. Pintu depan tertutup dengan suara yang cukup keras untuk menggema di seluruh rumah, seolah-olah rumah itu sendiri menghela napas lega. Aku berdiri di ruang keluarga, masih merasakan getaran di lantai dari hentakan pintu. Mas Diar berdiri di sampingku, tangannya yang hangat memegang bahuku dengan erat. Dia pergi, bisikku. Lebih kepada diri sendiri daripada kepada Mas Diar. Dia pergi, ulangnya, suaranya penuh kelegaan bercampur kepahitan. Aku tidak bisa mempercayai semua yang baru saja terjadi. Kami berjalan ke ruang keluarga dan duduk di sofa. Sinar matahari pagi mulai menerobos melalui jendela, menerangi partikel debu yang berterbangan di udara. Rumah yang biasanya dipenuhi aroma masakan Mala atau suara langkahnya yang cepat, kini hening. Terlalu hening. Aku harus mengakui sesuatu, kata Mas Diar tiba-tiba, matanya menatap lantai. Ada beberapa kali aku merasa tidak nyaman dengan caranya mendekatiku, tapi aku mengabaikannya. Aku pikir itu hanya sikapnya yang terlalu bersemangat. Aku memegang tangannya. Aku juga salah. Aku seharusnya lebih tegas menetapkan batasan dari awal. Tapi kau berusaha, Van. Beberapa kali kau menyampaikan kekhawatiranmu, tapi aku malah menyepelekannya. Dia mengangkat wajah, matanya penuh penyesalan. Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih mendengarkan firasatmu. Kami duduk dalam hening beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Kemudian, telepon rumah berdering. Suara yang jarang terdengar karena biasanya kami lebih sering menggunakan ponsel. Aku mengangkat telepon. Halo. Bu Fania? Ini Bu Sari dari seberang. Suara tetangga kami terdengar khawatir. Tadi saya lihat pembantu ibu pergi dengan membawa koper. Ada masalah. Aku menarik napas dalam. Tidak, Bu. Hanya, kami memutuskan untuk tidak lagi memakai jasa Mala. Oh, suaranya terdengar penuh arti. Kebetulan sekali, tadi pagi saya lihat dia sedang berbicara dengan sopir taksi online di depan rumah ibu. Sepertinya, dia mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang keluarga ibu. Jantungku berdebar. Apa yang dia katakan? Maaf, saya tidak dengar jelas. Tapi dia terlihat marah sekali, dan beberapa kali menunjuk ke rumah ibu. Saya pikir ibu perlu tahu. Setelah mengucapkan terima kasih dan menutup telepon, aku menceritakan pada Mas Diar. Dia masih belum menerima kekalahannya, ucap Mas Diar dengan muram. Aku tidak suka ini. Kita perlu waspada, kataku. Dia mungkin akan mencoba balas dendam. Sore harinya, saat kami sedang menikmati teh di teras belakang, bel pintu depan berbunyi. Aku dan Mas Diar bertukar pandang waspada. Biarkan aku yang menjawab, kata Mas Diar, berjalan ke arah pintu depan. Dari kejauhan, kudengar suara perempuan yang familiar. Aku berjalan mendekat dan melihat Mala berdiri di depan pintu, dengan mata merah bengkak dan rambut acak-acakan. Saya hanya ingin mengambil jaket saya yang ketinggalan, katanya pada Mas Diar, tapi matanya melirik ke dalam rumah, seolah mencari sesuatu, atau seseorang. Tunggu di sini, perintah Mas Diar. Aku yang akan mengambilnya. Saat Mas Diar pergi, Mala menatapku dengan tajam. Ibu senang sekarang, ya? Berhasil mengusir saya. Aku tidak senang, Mala. Tapi kau memberikan kami tidak ada pilihan lain. Dia akan merindukan saya, bisiknya dengan nada mengancam. Saya yang selalu ada untuknya ketika ibu sibuk bekerja. Saya yang memasakkan makanan favoritnya. Saya yang mendengarkan keluhannya. Dan kau menggunakan semua itu untuk mencoba merusak keluarga kami, balasku dingin. Itu bukan pengabdian, itu penyakit. Matanya berbinar dengan kebencian. Ibu tidak pantas mendapatkan dia. Ibu terlalu sibuk dengan karir,
terlalu egois. Cukup, suara Mas Diar memotong dari belakangku. Dia berdiri dengan jaket Mala di tangannya. Ambil jaketmu dan pergi. Dan jangan pernah kembali. Mala mengambil jaket itu, tangannya gemetar. Bapak akan menyesali ini. Suatu hari nanti, Bapak akan menyadari bahwa Kami tidak akan menyesali apapun, potong Mas Diar dengan tegas. Sekarang, pergi. Dia menatap kami sekilas terakhir kali, tatapan penuh kebencian dan kekecewaan, lalu berbalik dan pergi. Kali ini, langkahnya tidak lagi terburu-buru atau malu. Langkahnya penuh tekad, dan itu justru membuatku semakin khawatir. Malam itu, kami memutuskan untuk makan di luar. Saat kami kembali, ada sesuatu yang menunggu di teras depan, sebuah kardus kecil dengan pita. Jangan sentuh itu, peringatku saat Mas Diar hendak mengambilnya. Kita tidak tahu isinya. Dengan hati-hati, Mas Diar mendekati kardus itu dan membukanya dari kejauhan menggunakan tongkat. Isinya membuat kami terdiam. Foto-foto kami yang disobek-sobek, ditumpangi dengan foto Mala, dan sebuah surat tulisan tangan. Kalian mengira ini sudah berakhir? Kalian mengira bisa menghancurkan cintaku begitu saja? Aku lebih dari sekedar pembantu. Aku adalah jiwa yang memahami Diar lebih dari siapapun. Dan aku akan membuktikannya. Mas Diar mengumpulkan semua barang itu dengan tangan gemetar. Ini sudah mengkhawatirkan. Kita harus melaporkannya ke polisi. Tunggu, pegang lengannya. Mari kita beri dia kesempatan untuk pergi dengan damai. Jika besok masih ada gangguan, kita akan laporkan. Dia menghela napas. Kau terlalu baik, Van. Setelah semua yang dia lakukan. Bukan baik. Hanya, aku memahami betapa hancurnya perasaannya. Tapi tentu saja, jika dia terus mengganggu, kita harus mengambil tindakan tegas. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk mengganti semua kunci rumah dan memasang sistem keamanan tambahan. Kami juga memberitahu tetangga-terangga untuk waspada dan tidak memberikan informasi tentang kami pada Mala. Beberapa hari berlalu tanpa insiden. Kemudian seminggu, aku mulai berpikir mungkin Mala akhirnya menerima kenyataan dan melanjutkan hidupnya. Tapi pada hari ke-10 setelah kepergiannya, sebuah email masuk ke akun pribadi Mas Diar. Aku kebetulan sedang membantunya memeriksa email karena komputernya sedang diperbaiki. Subjek, aku masih di sini. Diar yang terhormat. Aku tahu kau mungkin sudah memblokir nomorku, tapi kau tidak bisa memblokir ingatan. Aku tahu kau merindukanku seperti aku merindukanmu. Masakan istrimu tidak akan pernah seenak masakanku. Perhatiannya tidak akan pernah setulus perhatianku. Aku menunggu. Dan aku tahu suatu hari nanti, kau akan datang mencariku. Selamanya milikmu. Mala. Dengan tangan gemetar, aku menunjukkan email itu pada Mas Diar yang baru saja pulang kerja. Dia tidak akan berhenti, ucap Mas Diar, wajahnya pucat. Kita harus melaporkannya sekarang. Aku mengangguk, akhirnya menyadari bahwa ini sudah di luar kendali. Kau benar. Ini sudah bukan lagi tentang kami, tapi tentang keselamatan kita. Polisi yang datang merekomendasikan surat larangan mendekati, restraining order, dan berjanji akan memperingatkan Mala. Proses hukum berjalan lambat, tapi setidaknya kami merasa sedikit lebih aman dengan adanya langkah-langkah perlindungan. Beberapa minggu kemudian, kami mendengar kabar dari seorang kenalan bahwa Mala sudah pindah kota, kembali ke kampung halamannya. Rupanya tekanan dari pihak kepolisian membuatnya akhirnya menyerah. Pada suatu malam yang tenang, saat kami duduk di taman belakang menikmati bulan purnama, Mas Diar memegang tanganku. Kita berhasil melewatinya, katanya, suara penuh kelegaan. Kita berhasil, ulangku, menekan tangannya. Tapi pelajaran ini akan selalu kita ingat. Tentang apa? Tentang pentingnya mendengarkan firasat, menetapkan batasan yang jelas, dan yang paling penting, tentang betapa berharganya kepercayaan dalam sebuah hubungan. Dia mengangguk, matanya berbinar dalam cahaya bulan. Dan betapa kuatnya kita ketika kita bersatu. Kami duduk dalam hening, menikmati kedamaian yang akhirnya kembali ke hidup kami. Badai mungkin sudah berlalu, tapi bekas-bekasnya akan selalu mengingatkan kami pada betapa rapuhnya kebahagiaan, dan betapa pentingnya memperjuangkannya.
2 minggu telah berlalu sejak kepergian Mala. Namun bayang-bayang kehadirannya masih sesekali terasa di sudut-sudut rumah. Pagi ini, aku bangun dengan perasaan hampa yang tak biasa. Matahari telah tinggi, menyinari kamar melalui celah tirai, tapi aku masih terbaring di tempat tidur, memandang langit-langit kamar. Kau tidak enak badan, sayang. Mas Diar sudah berdiri di sisi tempat tidur, mengenakan kemeja kerjanya yang rapi. Tangannya yang hangat menyentuh keningku. Panas. Aku menggeleng, duduk perlahan. Hanya mimpi buruk. Tentang Mala. Tentang senyum sinisnya saat berdiri di ambang pintu kamar kami, mengenakan gaun pengantinku. Tentang Mas Diar yang memandangnya dengan mata penuh cinta, sementara aku berteriak tak terdengar. Masih tentang dia. Suara Mas Diar lembut, penuh pengertian. Aku mengangguk, menahan air mata yang hendak meluap. Aku tahu dia sudah pergi, tapi rasanya seperti dia masih di sini, di setiap sudut rumah. Mas Diar duduk di tepi tempat tidur, memegang erat tanganku. Kita butuh perubahan, Van. Mungkin kita bisa renovasi ulang beberapa bagian rumah, mulai dari kamar kita. Renovasi? Mungkin itu yang kubutuhkan. Menghapus setiap jejak Mala dari rumah ini. Boleh kita mulai dari kamar mandi? Pintaku. Dia selalu berdandan lama di sana. Tentu saja. Dia mencium keningku. Aku akan telepon kontraktor hari ini juga. Siang hari, saat Mas Diar pergi ke kantor, aku memutuskan untuk membersihkan kamar Mala sendiri. Aku perlu menghadapi ketakutanku, perlu membuktikan pada diri sendiri bahwa dia benar-benar sudah pergi. Kamar itu masih seperti saat dia tinggalkan, rapi, tapi ada aroma parfum murahan yang masih melekat di udara. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk. Dengan hati-hati, aku mulai mengosongkan laci-laci. Ada beberapa barang yang dia tinggalkan, beberapa pakaian dalam, buku-buku novel percintaan, dan sebuah album foto kecil. Dengan tangan gemetar, aku membuka album itu. Isinya membuat nafasku tersekat. Foto-foto Mas Diar yang diambil diam-diam dari berbagai angle, saat dia sedang bekerja di taman, membaca koran di teras, bahkan saat sedang tertidur pulas di sofa. Ada sekitar 20 foto, semuanya candid, diambil tanpa sepengetahuan kami. Tapi yang paling mengerikan adalah foto-foto terakhir. Foto-foto yang menunjukkan prosesnya merusak mobilku. Satu foto memperlihatkan dia sedang membuka kap mesin. Foto lain menunjukkan tangannya memegang kabel rem yang sudah terlepas. Dan yang terakhir, senyum puas di wajahnya sambil berdiri di samping mobil yang sudah diaturnya. Aku terjatuh ke kursi. Album itu terlepas dari genggamanku. Selama ini, aku hanya menduga-duga, tapi sekarang ada bukti visual yang tak terbantahkan. Dia tidak hanya berniat, tapi juga mendokumentasikan kejahatannya dengan bangga. Dengan cepat, aku mengambil ponsel dan menelepon Mas Diar. Diar, kau harus pulang sekarang, kataku, berusaha menahan isak. Ada apa? Kau baik-baik saja? Suaranya panik. Aku menemukan sesuatu di kamar Mala. Bukti yang lebih dari yang kita bayangkan. 30 menit kemudian, Mas Diar sudah berada di rumah. Wajahnya pucat saat melihat foto-foto di album itu. Astaga, bisiknya, tangannya mengepal. Dia benar-benar gila. Kita harus memberikan ini pada polisi, kataku, suara masih gemetar. Tapi Mas Diar menggeleng. Tidak, dia sudah pergi, dan kita sudah memulai proses hukum dengan restraining order. Foto-foto ini hanya akan memperpanjang penderitaan kita. Kita perlu move on, Van. Aku tidak bisa move on kalau masih ada bukti fisik kejahatannya di rumah kita. Tangisku akhirnya meledak. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Selalu merasa dia akan kembali. Aku trauma, Diar. Untuk pertama kalinya, aku mengakui perasaannya yang sebenarnya. Aku trauma. Trauma karena nyawaku hampir direnggut, karena rumah tanggaku hampir dihancurkan, karena kepercayaanku pada orang lain hampir musnah. Mas Diar memelukku erat. Maafkan aku. Aku tidak menyadari betapa dalam lukamu. Kita akan serahkan foto-foto ini pada polisi. Kita akan lakukan apapun yang perlu untuk membuatmu merasa aman lagi. Sore itu,
Kami pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan album foto itu. Prosesnya melelahkan secara emosional. Tapi saat kami keluar dari sana, untuk pertama kalinya sejak semuanya mulai, aku merasa sedikit lebih lega. Mari kita makan di luar malam ini, usul Mas Diar saat kami berada di mobil. Tempat favoritmu. Lalu besok, kita mulai renovasi rumah. Aku menganggak, tersenyum lemah. Ide bagus. Tapi saat kami sampai di restoran, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat kami menunggu makanan, seorang perempuan mendekati meja kami. "Permisi, apakah Ibu Fania?" tanyanya ramai. Aku menganggap, waspada. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" "Saya Rina, saudara Mala." Seketika, seluruh tubuhku menegang. Mas Diar langsung melindungiku dengan tubuhnya. "Jangan khawatir," katanya cepat. "Saya tidak bermaksud buruk. Saya justru ingin meminta maaf atas perilaku sepupu saya." Aku dan Mas Diar bertukar pandang, sama-sama bingung. "Malah, dia punya masalah kejiwaan," lanjut Rina dengan suara rendah. "Obsessive love disorder. Dia sudah beberapa kali melakukan hal seperti ini pada keluarga lain, tapi tidak pernah separah ini. Keluarga kami sudah membawanya ke dokter dan memutuskan untuk merawatnya di kampung halaman." "Apa, dia akan sembuh?" tanya Mas Diar. "Dokter bilang butuh waktu lama, tapi dia akan mendapatkan perawatan yang dia butuhkan." Rina menghela napas. "Sekali lagi, saya atas nama keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak menyangka dia akan melakukan hal-hal ekstrim seperti ini." Setelah Rina pergi, aku duduk terdiam, mencerna semua informasi yang baru saja kudengar. "Jadi, dia sakit?" bisikku. "Tampaknya begitu," jawab Mas Diar. "Tapi itu tidak membenarkan apa yang dilakukannya pada kita." Aku tahu. Tapi, setidaknya sekarang aku mengerti. Ini bukan tentang kita. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah. Dia memang sakit. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku bisa makan dengan tenang. Bukan karena masalahnya sudah selesai, tapi karena akhirnya aku memahami akar masalahnya. Saat kami pulang ke rumah, Mas Diar memegang tanganku erat. "Apapun yang terjadi, kita akan melalui ini bersama." Aku menekan tangannya, merasakan kehangatan dan kekuatan darinya. Bersama. Pergolakan batin mungkin belum sepenuhnya berakhir, tapi setidaknya malam ini, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ada harapan untuk sembuh. Dan yang paling penting, aku tahu aku tidak sendirian dalam proses penyembuhan ini. Matahari pagi menyinari ruang tamu yang sedang dalam proses renovasi. Aroma cat baru dan kayu segar menggantikan aroma lama yang selama ini mengingatkanku pada Mala. Aku berdiri di tengah ruangan, menyaksikan para pekerja mengangkat karpet lama yang dulu menjadi saksi bisu dari semua drama yang terjadi. "Bagus sekali, Bu," ujar Pak Budi, kontraktor yang kami sewa. Dengan lantai kayu yang baru, suasana ruangan jadi lebih hangat. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Saya ingin semuanya baru. Mulai dari lantai, cat dinding, sampai perabotan. "Pergantian total," komentar Mas Diar yang baru saja turun dari lantai 2. "Seperti memulai babak baru." Setelah insiden dengan Rina, saudara Mala, seminggu yang lalu, keputusanku untuk melakukan renovasi total semakin kuat. Ini bukan sekadar perubahan estetika, tapi terapi. Setiap kali kulihat perubahan fisik di rumah ini, rasanya seperti menyembuhkan luka batin yang selama ini menganga. "Bu Fania, kita temukan sesuatu di balik lemari buku," panggil salah satu pekerja, wajahnya tampak serius. Jantungku berdebar. Apakah Mala menyembunyikan sesuatu lagi? Dengan langkah berat, aku mendekati lemari buku yang sudah dipindahkan dari dinding. Di baliknya, terdapat beberapa kertas yang diselipkan di celah dinding. Dengan hati-hati, aku mengambilnya. Surat-surat itu berisi tulisan tangan Mala, rencana detail yang lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Rencana B, jika percobaan pertama gagal, aku akan mencampur obat tidur dalam minuman mereka. Saat mereka tertidur, aku tidak bisa melanjutkan membacanya. Tanganku gemetar hebat, kertas itu jatuh ke lantai. Mas Diar segera mendekat, mengambil kertas itu.
Wajahnya berubah pucat saat membacanya. Kita hampir tidak selamat, Van. Pak Budi melihat ekspresi kami. Ada masalah, Pak? Bu? Tidak, jawab Mas Diar cepat, menyimpan kertas itu di saku. Lanjutkan pekerjaannya saja. Tapi suasana sudah berubah. Semangatku yang tadi mulai pulih, kini runtuh lagi. Aku membayangkan apa yang mungkin terjadi jika rencana jahatnya berhasil. Aku membayangkan Mas Diar dan diriku tertidur pulas, tak berdaya, sementara malah bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Aku tidak kuat, Diar, bisikku, tubuhku gemetar. Setiap kali kita pikir sudah menemukan semua bukti, selalu ada lagi yang muncul. Dia memelukku erat. Aku tahu, sayang, tapi kita harus kuat. Mari kita serahkan ini pada polisi, lalu kita lanjutkan hidup kita. Tapi bisakah? Bisakah aku benar-benar melanjutkan hidup seperti biasa setelah mengetahui betapa dekatnya kita dengan bahaya yang tak terbayangkan? Siang itu, setelah menyerahkan kertas-kertas itu ke polisi, aku memutuskan untuk pergi ke psikolog. Sebuah langkah yang sudah terlalu lama kutunda. Jadi, Ibu Vania, ceritakan apa yang membuat Ibu datang ke sini, ujar Dokter Maya, perempuan parubaya dengan senyum menenangkan. Dengan suara terputus-putus, aku menceritakan semuanya. Dari kecurigaanku yang awal, percobaan pembunuhan melalui remblong, pengakuan obsesi Mala, sampai penemuan rencana jahatnya yang terakhir. Dokter Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ibu mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Wajar setelah mengalami trauma seberat ini. Tapi kenapa aku merasa lemah? Aku biasanya kuat. Aku bisa menghadapi tekanan pekerjaan, masalah keluarga, tapi ini berbeda. Karena ini menyangkut rasa aman ibu di rumah sendiri. Tempat yang seharusnya menjadi perlindungan, justru menjadi sumber ancaman. Dokter Maya menatapku dengan penuh empati. Ibu tidak lemah. Ibu hanya manusia yang bereaksi normal terhadap situasi yang tidak normal. Sesi terapiku berlangsung selama 1 jam. Saat keluar dari ruangan itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin butuh waktu lama untuk benar-benar pulih. Tapi setidaknya sekarang aku punya arah. Malam harinya, saat kami sedang duduk di teras belakang yang sudah direnovasi sebagian, Mas Diar memegang tanganku. Bagaimana sesi terapimu? Tanyanya lembut. Melelahkan, tapi membantu, jawabku. Dokter Maya bilang aku mengalami PTSD. Dia merekomendasikan terapi rutin selama beberapa bulan. Dia mengangguk. Aku akan menemanimu setiap sesi, jika kau mau. Terima kasih. Aku menatapnya, mata berkaca-kaca. Kau tahu, yang paling menyakitkan dari semua ini bukan hampir mati, tapi rasanya seperti aku gagal melindungi keluarga kita. Aku membiarkan orang yang salah masuk ke dalam hidup kita. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri, potongnya tegas. Kita sama-sama tidak menyangka. Dan yang penting sekarang, kita masih bersama, kita selamat, dan kita belajar dari ini. Dia berdiri, mengambil sesuatu dari dalam rumah. Sebuah kotak kecil berwarna biru. Apa ini? Tanyaku penasaran. Buka saja. Dengan hati-hati, aku membuka kotak itu. Isinya membuatku tersenyum. Kunci-kunci baru dengan gantungan berbentuk hati, dan sebuah buku catatan kosong dengan sampul bertuliskan, bab baru kita. Setiap kunci adalah untuk setiap ruangan yang sudah kita renovasi, jelaskan Mas Diar. Dan buku itu untuk kita menulis kenangan baru, kenangan baik yang akan menggantikan kenangan buruk. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih atau trauma, tapi air mata haru. Melihat usahanya untuk membantuku pulih membuatku menyadari sesuatu. Kita mungkin melalui hal mengerikan, tapi cinta kita justru semakin kuat karenanya. Kita akan baik-baik saja, kan? Tanyaku, suara bergetar. Kita akan lebih dari baik-baik saja, jawabnya, menatapku penuh keyakinan. Kita akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak. Mimpi buruk tentang Mala tidak datang. Yang ada hanyalah mimpi tentang masa depan, tentang rumah yang penuh tawa, tentang cinta yang semakin dalam, tentang kedamaian yang akhirnya kami dapatkan setelah badai. Pemulihan mungkin masih panjang,
Tapi setidaknya malam ini, aku tahu kami sudah berada di jalur yang benar. Dan yang terpenting, kami menjalaninya bersama-sama. 3 bulan telah berlalu sejak renovasi rumah kami selesai. Pagi ini, aku bangun dengan perasaan yang berbeda, ringan, damai, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, benar-benar bahagia. Sinar matahari pagi menerobos melalui jendela baru kamar kami, menari-nari di atas lantai kayu yang berkilau. "Selamat pagi, sayang," ucap Mas Diar yang sudah berdiri di dekat jendela, menikmati pemandangan taman belakang yang baru saja ditata ulang. "Kau tidur nyenyak semalam?" Aku mengulurkan tangan padanya. "Mimpi indah. Tentang kita berlibur di Bali." Dia tersenyum, kembali ke tempat tidur dan memegang tanganku. "Itu bukan mimpi. Penerbangan kita jam 10 pagi ini." Aku duduk tegak. "Apa? Kau serius?" "Sudah kubilang minggu lalu, kita butuh liburan. Dan kau setuju." Matanya berbinar. "Koper sudah kusiapkan diam-diam. Kau hanya perlu mandi dan sarapan, lalu kita berangkat." Tawar yang pecah dari bibirku. Untuk pertama kalinya sejak insiden dengan Mala, aku merasa seperti diriku yang dulu, spontan, bebas, dan penuh semangat. Bandara terasa seperti petualangan baru. Setiap langkahku terasa ringan, setiap wajah yang kulihat terasa ramah. Bahkan antrian di check-in counter tidak membuatku kesal. "Kelihatannya sesi terapi dengan Dr. Maya benar-benar membantumu," komentar Mas Diar sambil menempatkan koper di conveyor belt. Aku mengangguk. Aku sudah belajar menerima bahwa yang terjadi bukan salahku. Dan yang paling penting, aku belajar memaafkan, baik pada Mala maupun pada diriku sendiri. "Memaafkan Mala?" Mas Diar terlihat heran. "Bukan memaafkan perbuatannya, tapi memaafkan keadaannya. Seperti yang dikatakan Dr. Maya, orang yang sehat mentalnya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Dia sakit, dan sekarang dia sedang dirawat." Aku menarik napas. Membencinya hanya akan membuatku terus terperangkap dalam masa lalu. Mas Diar memeluk bahuku. "Kau luar biasa." Penerbangan ke Bali berjalan lancar. Saat pesawat lepas landas, aku memandang keluar jendela, menyaksikan Jakarta semakin mengecil. Seperti beban di hatiku yang perlahan menghilang. Hotel di Ubud ternyata adalah sebuah kejutan lain dari Mas Diar. Villa pribadi dengan kolam renang dan pemandangan sawah yang hijau. Udara segar Bali langsung menyergapku, membawa kedamaian yang selama ini kudambakan. "Diar, ini terlalu indah," seruku, berputar-putar di tengah ruang tamu villa yang terbuka. "Dunia ini masih penuh keindahan, Van. Kita hanya perlu waktu untuk melihatnya lagi." Dia mendekat, memelukku dari belakang. "Dan aku berjanji akan menunjukkan semua keindahan itu padamu." Minggu itu adalah minggu terbaik dalam hidupku. Kami menjelajahi Ubud, mengunjungi tempat-tempat yang selama ini hanya kami lihat di foto. Setiap hari adalah petualangan baru, berkunjung ke Monkey Forest, trekking melalui sawah, menikmati sunset di tanah lot, dan makan malam romantis di tepi pantai. Pada hari kelima, saat kami sedang menikmati pijat tradisional di spa, tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku benar-benar hidup di saat ini, tanpa kekhawatiran akan masa lalu atau ketakutan akan masa depan. "Kau tersenyum," ujar Mas Diar dari sampingku. "Aku bahagia," jawabku sederhana. "Benar-benar bahagia." Malam terakhir kami di Bali, Mas Diar mengajakku makan malam di restoran mewah dengan pemandangan laut. Bulan purnama bersinar terang, menerombos kegelapan dengan cahaya peraknya. "Van, ada yang ingin kubicarakan," katanya saat dessert dihidangkan. Aku menaruh sendok, menatapnya penuh perhatian. "Selama beberapa bulan terakhir, kita melalui hal terburuk dalam hidup kita. Tapi lihatlah kita sekarang, lebih kuat, lebih dekat, dan lebih mencintai daripada sebelumnya." Dia mengambil sesuatu dari saku. "Aku ingin kita memulai bab yang benar-benar baru." Dia membuka kotak kecil itu, menampakkan sepasang cincin yang indah, bukan cincin kawin baru, tapi cincin lamaku yang didesain ulang dengan tambahan berlian kecil di sekelilingnya. Kau mendesain ulang cincin kawin kita." Dia mengangguk, matanya berbinar. "Sebagai pengingat bahwa cinta kita bisa melalui apapun, dan akan selalu menjadi lebih indah setelah diperbaiki."
Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Ini sempurna. Dia mengambil tanganku, mengenakan cincin itu. Aku berjanji akan selalu mendengarkanmu, mempercayai firasatmu, dan menjadi suami yang lebih baik. Dan aku berjanji akan lebih terbuka, lebih mempercayaimu, dan tidak menyimpan ketakutan sendirian. Balasku, mengenakan cincinnya juga. Kepulangan kami ke Jakarta diwarnai dengan perasaan baru, penuh harapan dan semangat untuk memulai hidup yang baru. Rumah yang kami tinggali sekarang terasa seperti rumah yang benar-benar berbeda, cerah, hangat, dan penuh dengan kenangan indah yang mulai kami ciptakan. Beberapa hari setelah pulang, sebuah kartu pos tiba di mailbox kami. Dari alamat pengirim, tampaknya dari kampung halaman Mala. Dengan hati berdebar, aku membukanya. Kepada keluarga yang pernah saya tinggali. Saya menulis ini dengan pikiran yang lebih jernih. Terima kasih sudah tidak melaporkan saya ke polisi. Keluarga saya memberitahu bahwa Anda memilih untuk tidak memperpanjang hukuman. Saya sedang dalam perawatan. Dokter mengatakan saya membutuhkan waktu lama untuk sembuh, tapi saya berjanji akan menjadi lebih baik. Saya minta maaf atas semua yang telah saya lakukan, atas ketakutan, trauma, dan rasa tidak aman yang saya sebabkan. Saya berharap suatu hari nanti Anda bisa benar-benar memaafkan saya. Mala. Aku menunjukkan kartu pos itu pada Mas Diar. Dia sedang berusaha menjadi lebih baik. Dia membaca isinya, lalu memandangku. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menutup bab ini dengan baik, jawabku. Aku akan membalas kartu posnya, mengucapkan semoga dia cepat sembuh, dan mengirimkan sedikit uang untuk biaya pengobatannya. Matanya melebar. Serius? Dokter Maya bilang, memaafkan adalah bagian penting dari penyembuhan. Dan ini bukan untuknya, tapi untukku, untuk bisa benar-benar move on. Mas Diar memelukku erat. Kau mengagumkan. Malam itu, saat aku selesai menulis balasan untuk Mala, aku berdiri di jendela kamar, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit Jakarta. Rasanya seperti beban terakhir akhirnya terlepas dari pundakku. Mas Diar bergabung di sampingku, tangannya merangkul bahuku. Damai sekali. Ya, bisikku, menikmati kehangatannya. Akhirnya, kedamaian yang sesungguhnya. Kami berdiri di sana untuk waktu yang lama, diam, tapi berbicara banyak melalui sentuhan dan kehadiran. Badai telah berlalu, meninggalkan pelajaran berharga dan cinta yang lebih kuat. Dan yang paling penting, meninggalkan kedamaian yang kami perjuangkan, yang layak kami dapatkan, dan yang akan kami jaga selamanya. 6 bulan telah berlalu sejak kami kembali dari Bali. Pagi ini, aku duduk di teras belakang yang asri, menikmati teh hangat sambil memperhatikan burung-burung beterbangan di antara tanaman-tanaman baru yang kami tanam. Udara pagi terasa segar, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Pagi, Bu Fania, sapa suara lembut dari belakangku. Aku menoleh dan melihat Sari, sekretarisku yang setia, berdiri dengan senyum lebar. Ini laporan keuangan triwulan terakhir. Semua angka hijau. Terima kasih, Sar, ujarku, menerima berkas itu. Duduklah. Mau teh? Saya buatkan saja, Bu. Dia bergegas ke dapur, sudah hafal di mana segala sesuatu disimpan. Setelah Mala pergi, Sari sering datang ke rumah untuk membantu urusan administrasi. Hubungan kami berkembang dari sekadar atasan bawahan menjadi persahabatan yang tulus. Bagaimana perkembangan pusat krisis keluarga yang Ibu dirikan? Tanya Sari sambil menuangkan teh untuk kami berdua. Luar biasa, jawabku dengan bangga. Kita sudah membantu 20 keluarga yang mengalami masalah serupa dengan yang kita alami. Pekerja rumah tangga dengan masalah kejiwaan yang tidak terdeteksi. Mendirikan pusat krisis keluarga adalah ide yang muncul setelah sesi terapi dengan Dr. Maya. Aku ingin pengalaman traumatis kami tidak sia-sia, tapi bisa menjadi pelajaran dan bantuan bagi orang lain. Keluarga Bu Hartono kemarin sangat berterima kasih, lanjut Sari. Mereka hampir saja mempekerjakan seorang pembantu yang ternyata punya riwayat gangguan obsesif. Aku mengangguk, perasaan puas menyelimuti hati. Itulah tujuan kita. Mencegah sebelum terjadi. Siang itu, saat aku sedang memeriksa proposal untuk workshop berikutnya, telepon berdering.
Dari layar terpampang nama, Dr. Maya. Selamat siang, Dr. Maya. Sambutku riang. Siang, Fania. Aku hanya ingin mengecek kondisimu. Sudah waktunya untuk sesi follow-up. Tapi jika kau merasa sudah tidak perlu, aku akan tetap datang, potongku. Bukan karena masih trauma, tapi karena aku merasa sesi-sesi itu membantu aku tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dr. Maya tertawa lembut. Kau adalah salah satu pasien dengan perkembangan tercepat yang pernah kutangani. Dari wanita trauma menjadi pengusaha sosial yang sukses. Semua berkat bantuan Anda dan dukungan Mas Diar. Jawabku tulus. Malam itu, kami mengadakan acara makan malam kecil-kecilan di rumah. Tamu-tamunya spesial, keluarga-keluarga yang pernah kami bantu melalui pusat krisis, termasuk Bu Hartono dan suaminya. Kami tidak tahu bagaimana cara berterima kasih, ujar Bu Hartono, matanya berkaca-kaca. Kalau bukan karena workshop Ibu, kami mungkin akan mengalami nasib yang sama. Mas Diar yang berdiri di sampingku memegang bahuku dengan bangga. Istriku memang luar biasa. Dia mengubah pengalaman pahit menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya justru belajar banyak dari keluarga ibu, sahutku. Kisah ibu mengingatkan saya untuk lebih waspada tanpa menjadi paranoid. Salah satu tamu lainnya, Pak Handoko, mengangkat gelasnya. Mari kita bersulang untuk Fania, wanita kuat yang mengubah kerapuhan menjadi kekuatan. Semua tamu mengangkat gelas. Sorak-sorai kecil memenuhi ruangan. Saat itulah aku menyadari betapa berharganya perjalanan yang telah kulalui. Dari jurang keputusasaan, kini aku berdiri di puncak, membantu orang lain yang melalui jalan berliku yang sama. Setelah semua tamu pulang, Mas Diar dan aku membereskan ruangan bersama. Suasana terasa hangat dan akrab, berbeda dengan ketegangan yang dulu selalu menyelimuti rumah ini. Kau bahagia? Tanya Mas Diar tiba-tiba. Aku sangat bahagia, jawabku, berhenti membersihkan meja. Bukan karena pusat krisisnya sukses, tapi karena aku merasa hidupku sekarang punya tujuan yang lebih besar. Dia mendekat, memelukku dari belakang. Aku selalu tahu kau istimewa. Tapi melihatmu sekarang, begitu kuat, bijaksana, dan penuh kasih, membuatku jatuh cinta untuk kedua kalinya. Kami berdiri di sana beberapa saat, dalam pelukan hangat, mendengarkan dentang jam dinding yang menandai tengah malam. Ada satu hal lagi, kataku, membalikkan badan untuk menatapnya. Aku sudah memutuskan untuk menutup perusahaan konsultanku yang lama. Matanya melebar. Serius? Tapi itu adalah mimpimu sejak lama. Sudah kubilang, hidupku sekarang punya tujuan yang berbeda. Aku tersenyum. Aku ingin fokus mengembangkan pusat krisis ini menjadi lebih besar. Mungkin membuka cabang di kota lain, atau bekerja sama dengan rumah sakit jiwa untuk program screening pekerja rumah tangga. Dia mengangguk, wajahnya menunjukkan dukungan penuh. Apapun yang kau putuskan, aku akan selalu mendukungmu. 2 minggu kemudian, aku berdiri di depan puluhan peserta workshop baru. Di antara mereka, kulihat wajah-wajah yang bermacam-macam. Ada yang penuh kekhawatiran, ada yang penasaran, ada yang masih trauma. Selamat pagi, sapaku. Suara terdengar jelas di ruangan yang hening. Nama saya Fania. Beberapa bulan yang lalu, saya mengalami trauma paling berat dalam hidup saya. Pembantu rumah tangga saya mencoba membunuh saya untuk merebut suami saya. Desis kecil terdengar dari beberapa peserta. Beberapa wajah terlihat syok. Tapi saya di sini bukan untuk bercerita tentang trauma itu, lanjutku. Saya di sini untuk memberitahu bahwa ada harapan setelah trauma. Ada kekuatan dalam kerapuhan. Dan ada tujuan dalam penderitaan. Aku memandang sekeliling ruangan, menatap mata setiap peserta. Hari ini, kita akan belajar tidak hanya bagaimana mendeteksi tanda-tanda bahaya, tapi juga bagaimana membangun ketahanan keluarga. Karena keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak pernah mengalami masalah, tapi keluarga yang bisa bangkit lebih kuat setelah melalui masalah. Sesi berlangsung selama 3 jam. Banyak peserta yang berbagi cerita, bertanya, dan mencari solusi. Saat workshop berakhir, seorang perempuan parubaya mendekatiku. Ibu Fania, katanya dengan suara bergetar. Cerita ibu memberikan saya harapan. Suami saya baru saja meninggalkan kami untuk perempuan lain,
dan saya pikir hidup saya sudah hancur. Tapi mendengar Iku bisa bangkit dari pengalaman yang lebih buruk, saya jadi punya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Aku memegang tangannya. Kita semua lebih kuat dari yang kita kira. Percayalah. Pulang dari pusat krisis, aku merasa lelah tapi puas. Mas Diar sudah menungguku di rumah dengan makan malam yang dia masak sendiri. Hal langka yang selalu membuatku tersentuh. Bagaimana harimu? Tanyanya sambil menyajikan makanan. Melelahkan tapi memuaskan, jawabku. Seperti biasa. Dia tersenyum. Kau menemukan panggilan hidupmu, sayang. Aku menemukan banyak hal, balasku, mengambil tangannya. Panggilan hidup, kekuatan yang tidak kukira kumiliki, dan yang paling penting, cintamu yang tidak pernah goyah. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan jendela kamar, memandang bintang-bintang. Pikiranku melayang pada Mala. Aku berharap dimanapun dia berada, dia sedang dalam proses penyembuhan. Karena tanpa dia, tanpa pengalaman pahit itu, mungkin aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berarti. Mas Diar bergabung di sampingku. Apa yang kau pikirkan? Tentang betapa berharganya pelajaran hidup, jawabku. Terkadang pelajaran terbaik datang dari pengalaman terburuk. Dia memelukku, dan kita berhasil melewatinya bersama. Bersama, gumamku, menikmati kehangatan pelukannya. Dan dalam diam malam, di bawah kerlip bintang-bintang, aku bersyukur untuk segala sesuatu. Untuk badai yang telah berlalu, untuk kedamaian yang kembali, dan untuk pelajaran hidup yang tidak ternilai harganya. 1 tahun telah berlalu sejak semua badai dalam hidup kami reda. Pagi ini, aku berdiri di balkon kamar hotel mewah di Singapura, menatap cakrawala kota yang mulai disinari matahari pagi. Di belakangku, Mas Diar masih tertidur pulas, wajahnya tenang tanpa beban. Kami sedang merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 dengan cara yang spesial. Beberapa hari di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa. Selamat pagi, sayang. Suara Mas Diar yang masih serak membuyarkan lamunanku. Dia sudah bangun dan berdiri di belakangku. Tangan hangatnya merangkul pinggangku. Kau sudah bangun lama? Tidak. Hanya menikmati pemandangan dan mensyukuri segalanya. Aku menoleh, memberikan ciuman lembut di pipinya. Selamat ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Dia tersenyum, matanya berbinar. 10 tahun yang penuh makna. Terutama tahun terakhir ini, tahun di mana kita menemukan kembali cinta dan kekuatan kita. Kami berdiri berpelukan di balkon, menyaksikan kota yang perlahan bangun. Dalam diam, pikiranku melayang pada perjalanan panjang yang telah kami lalui. Dari pasangan yang hampir hancur oleh pengkhianatan, menjadi tim yang lebih solid dari sebelumnya. Siangnya, saat kami sedang menikmati makan siang di restoran tinggi dengan pemandangan Marina Bay Sands, Mas Diar tiba-tiba menaruh garpunya. Ada yang ingin kubicarakan, katanya. Wajahnya serius tapi matanya berbinar. Aku menaruh gelas air. Kedengarannya penting. Dengan semua yang sudah kita lalui tahun lalu, dengan caramu membalikan trauma menjadi kekuatan, dengan pusat krisismu yang sudah membantu ratusan keluarga. Dia mengambil napas dalam. Aku ingin kita memulai bab baru yang lebih berarti. Dia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan menyerahkannya padaku. Dengan penasaran, aku membukanya. Isinya membuat napasku tersendat. Proposal detail untuk mendirikan yayasan nasional dengan nama Yayasan Ketahanan Keluarga Fania Diar. Kita akan menggabungkan kekuatanmu di bidang psikologi krisis dengan keahlianku di manajemen dan finansial. Jelasnya dengan semangat. Kita akan membuka cabang di 5 kota besar tahun pertama, bekerja sama dengan rumah sakit jiwa dan universitas. Mataku berkaca-kaca. Ini luar biasa. Tapi kapan kau merencanakan semua ini? Diam-diam selama 6 bulan terakhir. Dia tersenyum bangga. Aku sudah berbicara dengan beberapa investor yang tertarik. Mereka terinspirasi oleh kisah kita dan ingin mendukung visi kita. Aku memandangi dokumen itu, tidak percaya dengan apa yang kubaca. Ini bukan sekadar yayasan. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Impian untuk menciptakan perubahan nyata dalam masyarakat. Kau tidak harus menjawab sekarang, katanya lembut. Pikirkan dulu.
Tidak perlu dipikir, jawabku, menatapnya penuh keyakinan. Ini adalah tujuan hidup kita. Aku mau. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Serius. Sepenuh hati. Aku memegang tangannya erat. Kita sudah membuktikan bahwa bersama, kita bisa melalui apapun. Mengapa tidak menggunakan kekuatan kita untuk membantu lebih banyak keluarga? Dia berdiri dan mendekatiku, memelukku erat di tengah restoran yang elegan. Kita akan mengubah dunia, sayang. Satu keluarga pada satu waktu. Sore itu, saat kami berjalan-jalan di Gardens by the Bay, teleponku berdering. Dari layar terpampang nama, Dr. Maya. Fania, kabar baik, suaranya terdengar bersemangat. Program screening pekerja rumah tanggamu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Mereka ingin mengadopsinya sebagai program nasional. Aku terkesiap, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Apa? Benarkah? Benar. Mereka ingin bertemu minggu depan untuk membahas implementasinya di seluruh Indonesia. Saat menutup telepon, aku berbagi kabar gembira ini dengan Mas Diar. Wajahnya bersinar dengan kebanggaan yang sama seperti yang kurasakan. Lihat, katanya, memegang bahuku. Inilah bukti bahwa kebaikan akan melahirkan kebaikan lainnya. Kami duduk di bangku taman, menyaksikan matahari sore mulai turun, menciptakan siluet menakjubkan di antara super tree yang ikonik. Pernahkah kau membayangkan setahun yang lalu, bahwa hidup kita akan seperti ini? Tanyaku, menikmati kehangatan tangannya yang menggenggam tanganku. Tidak, jawabnya jujur. Saat itu, yang bisa kupikirkan hanyalah bagaimana menyembuhkan lukamu, bagaimana membuatmu tersenyum lagi. Dia menatapku. Tapi lihatlah sekarang, kau tidak hanya sembuh, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku ingat kata-kata Dr. Maya dulu, ujarku. Dia bilang, terkadang kita harus melalui kegelapan untuk benar-benar menghargai terang. Dan saat ini, dalam cahaya keemasan matahari terbenam di Singapura, aku menyadari bahwa itulah kebenaran sejati. Kegelapan yang kami lalui tidak menghancurkan kami, justru menguatkan kami, mengajarkan kami tentang ketahanan, tentang cinta sejati, dan tentang makna hidup yang sesungguhnya. Malam terakhir kami di Singapura, kami menghabiskannya dengan berjalan-jalan di tepi sungai, menikmati pertunjukan cahaya dan air yang memukau. Saat kami berdiri di jembatan, memandangi air yang berkilauan, Mas Diar tiba-tiba berbisik, "Terima kasih." Aku menoleh, heran. Untuk apa? Untuk tidak pernah menyerah. Pada kita, pada dirimu sendiri, pada kebaikan di dunia ini. Matanya berbinar dalam cahaya lampu kota. Banyak orang yang akan patah setelah mengalami apa yang kau alami. Tapi kau justru bangkit lebih kuat. Aku memandangnya, perasaan haru dan cinta membanjiri hatiku. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Kau adalah kekuatanku. Kita adalah kekuatan masing-masing, koreksinya lembut. Dan bersama, kita tidak terkalahkan. Kami berdiri di sana untuk waktu yang lama, tangan bertautan, hati bersatu, menyaksikan keindahan dunia yang dulu hampir kami tinggalkan karena niat jahat seseorang. Tapi justru karena itulah kami bisa lebih menghargai setiap detik, setiap keindahan, setiap cinta yang kami miliki. Besok kita mulai bab baru, bisikku, menatap cakrawala kota yang gemerlap. Kita sudah memulainya, sayang. Balasnya, mencium keningku. Kita memulainya sejak kita memutuskan untuk bangkit, bukan menyerah. Sejak kita memilih untuk memaafkan, bukan membenci. Sejak kita memutuskan untuk membantu, bukan menyendiri. Dan aku tahu dia benar. Bab baru kehidupan kami tidak dimulai besok, telah dimulai sejak kami memilih untuk mengubah tragedi menjadi triumph, sejak kami memutuskan untuk mengubah kepahitan menjadi berkah.